Sorry ass DJ. Di atas pegunungan tak berujung di anak benua barat benua asal, harta terbang seperti istana dalam bentuk gunung cian terbang dengan cepat. Di ruang kontrol utama Gunung Biru, seorang lelaki tua yang agung mengenakan baju besi cian dengan dua tanduk ganda transparan yang besar sedang melihat pemandangan indah yang lewat di luar. Itu adalah reinkarnasi dari Raja Dewa Jin, tamu gunung. Saya datang ke benua asal ini selama lebih dari 100 zaman. Selama waktu ini, saya tidak berani naik istana Jinwang, tetapi menghabiskan waktu lama di puncak gunung yang tidak mencolok ini, dan akhirnya mengambil beberapa harta telah ditemukan. Tamu gunung bergumam pada dirinya sendiri. Langkah selanjutnya adalah pergi ke murid saya Luo Feng untuk merencanakan reinkarnasi. Saya tidak berharap Luo Feng datang ke benua asal ini dalam waktu singkat, dan dia telah membuat beberapa prestasi terkenal. Dia memang yang paling saya banggakan, murid. Memikirkan puncak Luo Feng, tatapan puas tidak bisa tidak melewati wajah tamu gunung. Sayang sekali ini adalah satu-satunya cara untuk duduk di gunung. Butuh lebih dari 1000 tahun untuk sampai ke Luo Feng, jadi saya akan melakukan meditasi. Suatu hari setelah Luo Feng memasuki Sekte Bulu Ilahi selama lebih dari 200 zaman, tamu gunung itu akhirnya datang ke gerbang Sekte Bulu Ilahi. Gerbang gunung ini mirip dengan bentuk gapura peradaban Tiongkok tetapi jauh lebih tinggi dan lebih megah. Permisi, apa yang tuan ini lakukan untuk Shen Yuzongku? Tanya dua dewa sejati di depan gerbang gunung. Mereka merasakan dari nafas bahwa lelaki tua di pintu itu adalah keberadaan dewa sejati yang hampa, sehingga harus dianggap lebih terhormat. Sitting Mountain Guest tidak menjawab, tetapi hanya tersenyum dan melihat bangunan berbentuk bulu yang menjulang di kejauhan, lurus ke langit, sementara inkarnasi Divine Power-nya di alam semesta asli mengirim pesan ke inkarnasi Divine Power Luo Feng melalui token komunikasi. Luo Feng, aku di sini. Kedua penjaga dewa sejati melihat dewa sejati Void di depan mereka dan mengabaikan mereka, dan kemudian bertanya, maaf, dewa sejati Void ini, tetapi Anda ingin bergabung dengan sekte Senyu saya. Saya dapat membawa Anda ke penatua sekte saya untuk menanganinya, masalah bergabung dengan sekte. Dalam beberapa dekade terakhir, ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik Void Trugat yang telah bergabung dengan sekte Senyu, jadi pengawal dewa sejati ini tidak terkejut. Dan Luo Feng telah lama menyerahkan masalah sepele bergabung dengan sekte kepada para tetua berikut dari Dewa Sejati Abadi, kecuali jika ada pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Sejati yang abadi untuk bergabung, dia akan muncul untuk menerima secara langsung. Melihat bahwa lelaki tua agung di depannya masih tidak menjawab, dua penjaga Dewa Sejati diam-diam bingung. Ketika mereka akan melanjutkan pertanyaan mereka, sesosok putih melintas di depan mereka, dan berjubah putih hitam pemuda berambut muncul di depan mereka seketika. Master Sekte Senyu, Luo Feng. Temui Master Sekte. Kedua penjaga dewa sejati terkejut dan buru-buru berlutut. Luo Feng, bagaimanapun, tersenyum dan melihat tamu di gunung, dan berkata dengan kekuatan ilahi. Guru, Anda akhirnya di sini. Mohon maafkan saya karena tidak dapat memberi hormat kepada Anda di sini. Murid memiliki banyak hal untuk diberitahukan kepada Anda. Silakan ikuti saya ke aula dalam. Tamu gunung itu juga tersenyum sebagai tanggapan, dan transmisi suara Divine Power menjawab, apakah Anda masih peduli dengan artikel dangkal ini? Ya, cepat dan pimpin. Setelah berbicara, di mata kedua penjaga yang terkejut, dua sosok, satu putih dan satu hijau, berubah menjadi pita dan terbang ke kuil di kejauhan. Siapa orang tua ini? Dia benar-benar menarik Master Sekte untuk secara pribadi muncul untuk menerimanya, dan dia tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Master Sekte. Seorang penjaga dewa sejati berkata, ya, saya belum pernah melihat Master Sekte secara pribadi muncul untuk menerima dewa sejati Void selama puluhan zaman. Untungnya, kami tidak menyinggung dia sekarang. Penjaga dewa sejati lainnya juga kembali. Bagaimana keduanya bisa menebak bahwa lelaki tua itu barusan adalah guru dari Master Sekte yang paling mereka kagumi, dan juga reinkarnasi dari Raja Dewa. Di aula dalam Sekte Senyu, Luo Feng pertama memberi hormat guru murid kepada para tamu yang duduk di gunung, dan kemudian mereka berdua duduk di kedua ujung meja batu. Meja itu penuh dengan anggur berkualitas langka dan buah-buahan segar. Joget tol, suasananya sangat harmonis. Luo Feng waspada pada awal guru, karena dia tidak pernah memikirkan tujuan budidaya dia, dan dia selalu merasa bahwa dia akan digunakan. Maka itu adalah rasa hormat, ketika dia dikejar oleh penguasa 500-an dan jatuh ke dalam jurang. Pada saat yang sama, Zhan Sanke yang secara pribadi masuk dan menyelamatkannya. Pada akhirnya,
berkat dia bahwa ketika 900.000 binatang buas dunia menghancurkan laut alam semesta, Z-San bersedia mengorbankan miliknya, memiliki alam semesta kecil untuk menyelamatkan Luo Feng-nya. Dan setelah mengetahui identitas Raja Dewa Jin yang duduk di gunung, serta sebab dan akibat dari segalanya, Luo Feng bahkan lebih bertekad untuk membalas kematian gurunya. Luo Feng, kamu benar-benar mengejutkanku. Kamu telah menjadi penguasa sekte dalam 10 zaman setelah kedatanganmu di benua asal. Sekarang setelah 100 zaman telah berlalu, sekte bulu ilahi ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Aku pikir aku tumbuh di sekte saat itu, sampai akhirnya saya menjadi raja, tetapi butuh waktu lama untuk bereinkarnasi. Kata tamu gunung, dengan ekspresi persetujuan di wajahnya. Keberuntungan, keberuntungan, Luo Feng terkekeh. Tanpa kultivasi guru, bagaimana mungkin muridnya hari ini? Hehe, berhenti menyanjung dan bicara tentang bisnis. Tamu gunung itu berkata dengan tegas, saya mendengar bahwa Anda menjadi murid Raja Dewa Kayu Ungu di benua asal, apakah ada hal seperti itu? Luo Feng juga berkata dengan tegas, murid itu selalu mengkhawatirkan masalah ini. Saya tidak pernah berhubungan dengan Raja Dewa Kayu Ungu. Sebenarnya, Raja Dewa Kayu Ungu harus menjadi musuh saya di masa depan. Ekspresi Zuo Shanke berubah, dan dia bertanya, Dewa Raja Zimu akan menjadi musuhmu. Mengapa ini? Kamu tahu betapa menakutkan musuh yang akan kamu hadapi, dan bahkan sebagai seorang guru, kamu tidak berani melahirkan perbedaan sedikit pun dengannya. Gagasan menjadi musuh. Dengan sedikit senyum, Luo Feng mengungkapkan segalanya tentang alam semesta primordial dan Raja Dewa Wu, tetapi dia tidak menyebutkan masalah Morosa, Raja Binatang. Ini adalah rahasia yang tidak bisa diungkapkan Luo Feng. Setelah mendengarkan tamu gunung, ekspresinya melembut dan dia berkata, saya tidak menyangka bahwa alam semesta primitif ini akan diambil alih oleh Raja Dewa Wu. Dan ya, sejak reinkarnasi tanpa akhir, ada lebih dari ratusan juta jenius dan pembangkit tenaga listrik yang lolos dari reinkarnasi. Pasti ada banyak orang di luar sana. Sayang sekali saya dilahirkan sebagai penduduk asli di benua asal ini, dan tidak ada alam semesta primitif untuk saya bawa pulang. Jika tidak saya akan mencobanya lebih awal. Petik 2. Namun, meskipun Raja Ilahi Wu baik kepada Anda Luo Feng, Anda tidak harus mengorbankan hidup Anda untuk dia. Anda tidak mampu untuk menyinggung Raja Ilahi Zimu. Tamu gunung melanjutkan. Murid menuliskannya. Luo Feng setuju, tetapi dia berpikir dalam hati apakah dia ingin mengacaukannya atau tidak. Dia sudah menjadi musuh bebuyutan dengan Raja Dewa Kayu Ungu, tetapi dia tidak bisa memberi tahu gurunya. Benar, guru, karena Raja Dewa Misterius yang menindas Simo bukanlah Zimu, dan dia diam-diam memberitahuku bahwa dia adalah teman lama Raja Dewa Wu, apakah guru itu punya petunjuk? Luo Feng kemudian bertanya. Reinkarnasi tanpa akhir telah berlalu, dan sampah Simo tidak membuat kemajuan sama sekali. Dia benar-benar ikut campur dalam perselisihan sektarian. Wajah Zhan Shanke suram, dan dia melanjutkan. Kerajaan Wu hancur sebelum aku menjadi Raja Dewa, jadi aku hanya tahu sedikit tentang Raja Dewa Wu dan teman-temannya. Tapi dari sudut pandang kemampuannya untuk menekan Raja Dewa tingkat menengah saja, dengan paksaan, bahkan jika kekuatannya bukan Raja Dewa Pamungkas itu tidak jauh lebih buruk. Kecuali Zimu, hanya ada beberapa Raja Dewa ekstrim di benua asal yang saya tahu, tetapi tidak satu pun dari mereka akan mengambil nama Zimu. Keberadaan Raja Dewa sangat memperhatikan wajah mereka sendiri. Kata, ada kemungkinan lain. Dia benar-benar Raja Dewa Kayu Ungu. Luo Feng terkejut, dan banyak pikiran melintas di benaknya. Dia tidak mengerti mengapa Raja Dewa Kayu Ungu mau membantunya. Jangan terlalu banyak berpikir, karena Raja Dewa Misterius membantumu. Siapa peduli dia? Dan aku juga berkata, itu hanya kemungkinan. Tamu gunung itu berkata, sebenarnya, dia sangat berharap Luo Feng ada di dalam hatinya. Mampu berteman dengan keberadaan kuat Raja Dewa Kayu Ungu akan membuat rencana balas dendamnya lebih mudah. Tetapi dia masih tidak tahu bahwa Luo Feng dan Raja Dewa Kayu Ungu telah menjadi musuh karena hubungan antara binatang buas dunia. Guru benar, siapa yang peduli siapa dia? Setidaknya, Luo Feng tersenyum, berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia akan mengambil satu langkah pada satu waktu. Bahkan jika itu adalah Zimu, hidupnya akan lama tertunda. Luo Feng, setelah melampaui siklus reinkarnasi untuk guru, dia menghabiskan lusinan zaman memulihkan beberapa warisan tersembunyi dan harta yang tersisa dengan tergesa-gesa. Meskipun itu hanya warisan dari beberapa orang suci yang kuat, itu sudah cukup bagi Anda pembangkit tenaga manusia, untuk mendapatkan keuntungan tanpa akhir. Benar, ngomong-ngomong, bagaimana dengan leluhur asli samsara yang melampauimu?
Tanya tamu gunung itu. Apa itu disebut warisan dari orang suci yang kuat? Mata Luo Feng berbinar. Apa itu disebut warisan dari orang suci yang kuat? Mata Luo Feng berbinar. Sungguh ribut, tidak peduli apa yang dikatakan guru. Dia dulunya adalah raja para dewa. Ada puluhan orang yang disebut orang suci di bawah komandonya. Secara alami, saya juga memiliki koleksi warisan mereka. Sayangnya, situasinya sangat mendesak pada saat itu sehingga saya bahkan tidak punya waktu untuk menyembunyikan warisan dan harta saya yang berharga dari kerajaan Jin, dan apa yang telah saya ambil sekarang hanyalah koleksi sesekali ketika kerajaan Jin saya tidak dihancurkan. Mata sedikit kesepian. Koleksi sesuka hati. Luo Feng berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan dari seorang raja dewa, warisan dari mereka yang disebut orang suci hanyalah koleksi sesuka hati. Ngomong-ngomong, aku baru saja bertanya tentang leluhur asli. Anak itu memiliki bakat yang bagus. Jika ada warisan yang bagus, prestasinya tidak akan jauh lebih buruk dari milikmu. Aku hanya ingin mewariskan salah satu garis keturunan kepadanya. Tamu itu melanjutkan. Guru, ketika saya pertama kali datang ke benua asal, leluhur asli telah memuja orang kuat bijak yang masih hidup di negara bagian Wu sebagai guru, dan mengambil mantelnya. Luo Feng tersenyum, ingin menerima leluhur asli sebagai muridnya. Mereka berhenti tinggal di pintu keluar jalur reinkarnasi dan terus membimbing mereka yang melampaui reinkarnasi, sehingga para penumpang gunung tidak menemui mereka. Orang-orang yang selamat dari negara bagian Wu disebut orang suci. Yah, lebih baik memiliki orang yang kuat mengajar mereka secara pribadi, menjawab pertanyaan dan memecahkan keraguan, itu lebih baik daripada belajar dari kematian. Sisan menyipitkan matanya dan melanjutkan. Kalau begitu warisan ini, tidak ada gunanya bagiku untuk menyimpannya, aku akan menyerahkannya kepada para jenius manusia di masa depan. Guru, mata Luo Feng penuh rasa terima kasih, warisan inti dari garis keturunan Donghe rusak, dan dia tidak bisa memberikannya kepada umat manusia sesuka hati. Warisan orang-orang suci yang kuat yang diberikan oleh para tamu gunung ini mungkin tidak sekuat Duan Donghe. 3 generasi leluhur Duan Donghe adalah Raja Dewa, tetapi mereka tidak jauh lebih buruk cukup bagi umat manusia untuk dilahirkan. Lebih banyak kekuatan super. Tidak perlu mengatakan lebih banyak. Duduk di gunung memiliki ekspresi serius. Orang-orang suci yang mengikutiku ini telah mati satu persatu, dan sekarang mereka dapat menjaga warisan mereka agar tidak terputus, yang layak untuk kesetiaan mereka kepada negara Jin kita. Guru, bagaimana denganmu? Di masa depan, kamu akan membutuhkan bantuan banyak orang kuat untuk memulihkan kerajaan Jin. Mengapa kamu tidak menyerahkannya kepada mereka? Luo Feng bertanya dengan prihatin. Luo Feng, sebagai seorang guru, selama kamu bisa membalas dendam negara dan bunuh diri, aku tidak pernah berpikir untuk memulihkan kerajaan dan menjadi raja. Tentu saja, kerajaan para dewa ini dibangun oleh kalian manusia. Tamu gunung itu berkata dengan tegas. Hati Luo Feng menjadi lebih dan lebih bersyukur. Dia juga berpikir bahwa jika setelah pembentukan kerajaan Tuhan, orang yang mendaki gunung akan menjadi pemimpin tertinggi, saya khawatir orang-orang kuat lainnya di umat manusia tidak akan puas, tapi sekarang orang yang mendaki gunung dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak akan bertarung untuk dewa itu. Luo Feng tidak lagi meragukan tahta raja. Sebagai seorang guru, fondasi tubuh dewa ini terlalu buruk, dan tidak akan ada terobosan. Saya akan menggunakan metode rahasia untuk bereinkarnasi dan berkultivasi di benua asal, dan menerobos dewa sejati dan bahkan raja dewa dengan tingkat gen sempurna. Ranah saya adalah tingkat raja dewa. Selain itu, dunia asli Jin saya belum menghilang, dan saya harus dapat segera mencapai raja dewa, dan memperkenalkan kembali dunia Jin ke dalam tubuh saya. Saya baru saja semoga pada saat itu, kamu Luo Feng tidak akan menjadi raja dewa. Kata tamu gunung itu. Guru, jangan khawatir, muridmu adalah seorang jenius yang tiada taranya dan pasti akan menjadi raja dewa di hadapanmu. Luo Feng tertawa. Luo Feng, kamu sangat percaya diri, tetapi bagaimana raja dewa ini bisa begitu sukses? Meskipun kamu telah mempelajari teknik primordial dan memecat alam semesta primordial, kekuatanmu sendiri masih lemah, dan warisan Duan Donghe hanya bisa dianggap sebagai puncak dari warisan tingkat suci. Tidak sulit bagi Anda untuk menjadi tingkat suci. Tetapi tanpa bimbingan warisan tingkat Raja Dewa, jika Anda ingin menjadi Raja Dewa hanya dengan usaha Anda sendiri, mungkin Anda akhirnya bisa menjadi Raja Dewa, tetapi saya khawatir itu akan memakan waktu yang sangat lama. Tamu gunung itu melanjutkan. Guru, bukankah kamu Raja Dewa yang sudah jadi? Luo Feng tertawa. Guru adalah Raja Dewa yang mahir dalam memurnikan harta karun.
Dia adalah Raja Dewa dengan terobosan dalam pemurnian harta karun. Kamu tidak bisa berjalan di jalan ini. Bahkan jika kamu berhasil membuatnya, kekuatan tempurmu tidak akan kuat. Tamu gunung itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Mendengar ini, Luo Feng tidak bisa menahan cemberut sedikit. Teknik rahasia mata Dewa Kerajaan Jin, dan bahkan teknik rahasia yang melampaui Raja Surgawi, teknik Lai Yuan, hanyalah teknik rahasia dari wasiat, terbatas. Lalu apa yang harus aku lakukan? Mungkinkah aku akan menyembah Raja Dewa lain sebagai guruku? Pikir Luo Feng dalam hati. Untuk itu, ada saran untuk guru, kamu bisa mempertimbangkannya. Kata tamu gunung itu lagi. Luo Feng sangat gembira, dan berkata dengan hormat, Guru, tolong bicara. Duduk di gunung, dia berkata perlahan. Sesekali di benua asal akan ada pertempuran pembangkit tenaga listrik. Pertempuran pembangkit tenaga listrik ini akan diadakan setiap 10 reinkarnasi, dan akan ada 3 tingkat seleksi, Dewa Sejati Void dan Dewa Sejati Abadi. Mereka yang menonjol dalam pertempuran pembangkit tenaga listrik ini akan dibudidayakan dengan cermat dan memiliki warisan yang kuat, dan jenius yang paling mempesona dalam pertempuran pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati yang abadi bahkan dapat diajarkan oleh Raja Dewa Puncak. Luo Feng terkejut ketika dia mendengar ini. Bukankah ini rutinitas untuk bertarung dengan para jenius umat manusia saat itu? Guru, siapa yang mengorganisir pertempuran pembangkit tenaga listrik ini? Sering terjadi perang antar negara di benua asal. Siapa yang memiliki kemampuan untuk mengatur pemilihan seluruh benua? Tanya Luo Feng. Agama roh leluhur. Tamu gunung itu menjawab dengan tenang. Apa, benua asal juga memiliki agama spiritual leluhur? Luo Feng terkejut. Ini adalah sesuatu yang belum dia temukan di database penerima, dan sepertinya itu adalah rahasia yang hanya bisa diakses oleh mereka yang milik kelas tertentu atau di atasnya. Setiap alam semesta primitif memiliki agama leluhur, dan benua asal secara alami memilikinya. Agama leluhur dari alam semesta asli mewakili kehendak asli alam semesta asli, dan agama leluhur dari benua asal mewakili kehendak asli dari benua asal. Ucapnya ringan. Jadi begitulah, Luo Feng berpikir dalam hati, hanya agama dewa leluhur dengan benua asal yang akan berdiri di belakangnya yang memiliki kekuatan untuk mengadakan seleksi berskala besar seperti itu. Pertempuran pembangkit tenaga listrik ini secara nominal diatur oleh berbagai kerajaan dewa dan aliansi sektarian, tetapi sebenarnya dikendalikan oleh kekuatan kultus dewa leluhur di belakang layar. Tamu gunung itu melanjutkan. Setiap subbenua akan dipilih secara terpisah, dan pembangkit tenaga listrik yang dipilih ini akan bersentuhan dengan kekuatan agama dewa leluhur dan dikultivasikan olehnya. Dan apa yang harus kamu lakukan, Luo Feng, adalah untuk menonjol dalam pertempuran pembangkit tenaga listrik di anak benua barat dan menjadi anggota periferal atau bahkan anggota inti dari agama dewa leluhur. Pada saat itu, kamu akan dapatkan berbagai manfaat dari agama dewa leluhur, dan kamu bahkan dapat memilih satu dewa raja dewa leluhur akan menjadi gurumu. Suara tamu gunung menggelegar. Darah Luo Feng mendidih ketika dia mendengarnya. Dia bangkit dari pertempuran kejeniusan manusia dan menjadi anggota inti dari perusahaan alam semesta virtual. Dia diasuh dengan hati-hati untuk membuatnya sampai hari ini. Dan Luo Feng saat ini, meskipun ditakdirkan untuk menjadi orang kuat yang berdiri di puncak benua asal di masa depan. Tapi sebelum dia berdiri di puncak, hanya dengan mengikuti yang lebih kuat dia bisa menghindari jalan memutar dan berhasil secepat mungkin. Guru, saya memutuskan untuk mengikuti saran Anda langkah demi langkah. Saya hanya tidak tahu kapan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati abadi berikutnya akan bertarung. Tanya Luo Feng. Sejauh yang saya tahu, ada 3 reinkarnasi lagi. Luo Feng terkejut dan senang dengan kata-kata pendaki gunung. Dia khawatir akan terlalu lama sebelum pertempuran berikutnya yang kuat. Saya khawatir saat itu dia tidak bisa menunggu cukup lama untuk menjadi orang suci. Setelah dinyatakan suci, tidak ada pertempuran pembangkit tenaga listrik, seperti pertempuran jenius alam semesta asli dan pertempuran pembangkit tenaga listrik terbatas di bawah tingkat kosmik. Lagi pula, semakin awal seorang jenius dibudidayakan, semakin besar potensinya, dan semakin setia dia adalah untuk organisasi yang membudidayakannya. Tapi durasi singkat dari 3 reinkarnasi juga membuat Luo Feng sedikit khawatir. Meskipun dia dekat dengan batas dewa sejati yang abadi, itu hanya karena kesempurnaan tak terbatas dari tubuh ilahi, kehendak juga disebut puncak suci, dan dia dibantu oleh harta yang kuat seperti Chaos Golden. Sayap dan pedang bayangan darah.
Faktanya, Luo Feng memasuki Dewa Sejati Abadi kurang dari 1000 tahun yang lalu, dan teknik rahasia yang dia ciptakan hanyalah beberapa trik seperti mengejar matahari, mengejar bulan, dan mengalirkan air. Lebih banyak waktu untuk membuat hukum rahasia, dan untuk memahami hukum asal kelahiran dan kematian. Di mata pembangkit tenaga listrik benua asal, 3 reinkarnasi sangat singkat. Kelahiran setiap pembangkit tenaga suci umumnya membutuhkan ribuan reinkarnasi. Bahkan seorang jenius super membutuhkan ribuan reinkarnasi. Namun, karena jalan ke depan telah ditetapkan, Luo Feng akan bekerja keras ke arah ini. Dia percaya bahwa dengan bakat dan sumber daya yang dia miliki, dia pasti akan membuat dirinya tak terkalahkan di dalam dewa sejati yang abadi dalam 3 reinkarnasi ini. Setelah Zuo Shanke meninggalkan sarannya kepada Luo Feng, dia langsung pergi. Bahkan Luo Feng tidak tahu kemana Zuo Shanke pergi. Tidak lama kemudian, di laut alam semesta primordial, seseorang menemukan bahwa alam semesta tanah suci Sisan tiba-tiba mulai membusuk, dinding membran kosmik retak inci demi inci, dan ruang dalam cepat runtuh. Semuanya menunjukkan bahwa tamu penunggang gunung yang melarikan diri dari reinkarnasi belum lama ini benar-benar binasa. Pembangkit tenaga alam semesta primordial dengan cepat melaporkan berita itu kepada Luo Feng, leluhur galaksi, karena mereka semua tahu bahwa Sisan adalah guru Luo Feng, dan masalah ini sangat penting. Tapi Luo Feng hanya tersenyum ringan dan berkata dengan lembut, "Aku sudah tahu." Sikapnya membuat orang-orang kuat itu bingung, dan guru itu jatuh. Namun, Luo Feng tahu bahwa gurunya yang duduk di gunung seharusnya menggunakan metode reinkarnasi dan reinkarnasi, meninggalkan tubuh aslinya tanpa masa depan, dan terlahir kembali di benua asal ini. Saya tidak tahu berapa banyak reinkarnasi yang akan terjadi ketika saya melihat guru lain kali. Luo Feng berpikir dalam hati, saya harap kita semua akan menjadi Raja Dewa saat itu. 3 reinkarnasi, di mata benua asal di mana sudah ada triliunan reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, hanyalah momen yang sangat singkat. Tetapi bagi manusia di alam semesta primordial, ada 3 siklus perkembangan yang pesat. Mengambil kedatangan Luo Feng ke benua asal sebagai asal. Ronde pertama, 6 dewa kekosongan baru lahir dalam ras manusia dari alam semesta primitif, yaitu Dewa Kekacauan Sejati, Dewa Kegelapan Sejati, Dewa Sejati Penggong, Dewa Sejati Longsing, Dewa Sejati Emas Virtual, dan Dewa Ilusi Sejati, Hong. Faktanya, Luo Feng memberikan 5 meridian yang ditinggalkan kepadanya oleh Sisan yang disebut 4 meridian dalam warisan kekuatan suci, kepada gurunya, Dewa Kekacauan Sejati, kakak tertuanya Hong, dan Dewa Kegelapan Sejati, sesuai dengan kesesuaian rute masing-masing orang. Penggong Zhensen, 2 pembangkit tenaga listrik super. Mayat warisan ini masih di tangan Dewa Luo Feng di benua asal, tetapi Luo Feng, yang mengolah teknik dan pengalaman rahasia, dapat menyalinnya ke dalam bola kristal memori dan meneruskannya kepada mereka. Adapun Dewa Sejati umat manusia lainnya, seperti Dewa Sejati Longsing, Dewa Sejati Beku, Dewa Sejati Sujin, Dewa Sejati Huangjian, Dewa Sejati Huoqiong, Del, dan bahkan beberapa dewa alam semesta yang dekat dengan Luo Feng, seperti Zhenyan, Thor, Del, Luo Feng mereka juga telah memberi mereka beberapa teknik rahasia dan warisan dewa sejati abadi, yang masih cukup besar dalam warisan yang diberikan oleh tamu gunung dan dalam penyimpanan Sekte Senyu. Dan tamu gunung meninggalkan garis warisan terakhir Luo Feng, warisan kapak yang sangat kuat, tetapi Luo Feng akan menyerahkannya kepada pendiri kapak raksasa, mantan pilar umat manusia. Faktanya, sejak Luo Feng merebut alam semesta asli, dia telah mengetahui arti sebenarnya dari apa yang disebut kebangkitan. Semua hal di alam semesta primitif, apakah itu materi, energi, atau bahkan jiwa, semuanya terbentuk dari asal-usul alam semesta primitif. Setiap kali orang kuat menerobos, dia akan diberikan oleh sumbernya, dan ketika dia jatuh, tubuh ilahi akan dimusnahkan, jiwa akan menghilang, dan semuanya akan kembali ke sumber alam semesta asli. Yang disebut kebangkitan, berarti bahwa bagian yang telah kembali ke asal alam semesta asli dan awalnya milik pembangkit tenaga listrik yang jatuh dipisahkan secara paksa dari asal-usul alam semesta dan kembali ke keadaan sebelum kejatuhan. Hal semacam ini yang melanggar hukum alam semesta tentu saja akan diserang oleh alam semesta asli. Jadi semakin kuat pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan, semakin banyak sumber pemisahan, dan semakin besar serangan baliknya. Kebangkitan penguasa alam semesta adalah sesuatu yang bahkan dewa sejati tidak dapat menolak, apalagi kebangkitan dewa sejati, yang bahkan dewa kekosongan sejati tidak dapat melakukannya. Tapi sekarang Luo Feng telah mengambil alam semesta asli, semuanya akan berbeda.
Kehendaknya adalah kehendak asli dari alam semesta asli. Secara alami, selama dia setuju, bagian yang terpisah dari alam semesta asli tidak akan dilawan sama sekali. Hanya saja sumber dewa sejati terlalu kuat. Hanya puncak dewa kehampaan sejati yang memiliki kemampuan untuk memisahkannya dari sumber alam semesta asli. Bahkan Luo Feng tidak dapat menahannya. Apa yang Luo Feng bisa lakukan adalah untuk menghindari serangan balik yang kuat itu. Dan di antara 6 dewa kehampaan sejati yang lahir di akhir reinkarnasi ini, ada dewa kehampaan sejati di puncaknya, dewa kekacauan sejati, dan dia juga satu-satunya dewa kehampaan sejati dalam reinkarnasi ini yang terobosan adalah puncaknya. Dewa kekacauan sejati tidak akan pernah melupakan betapa bersemangatnya dia ketika muridnya Luo Feng memberitahu dia cara menghidupkan kembali kapak raksasa. Setelah itu, dia berlatih mati-matian dalam reinkarnasi ini, bersumpah untuk menerobos ke puncak dewa sejati Void dan bahkan sepenuhnya menyerahkan pengelolaan ras manusia kepada dewa sejati lainnya. Dia bepergian sendirian di banyak tempat berbahaya di inti dari 3 jadi utama, duduk sendirian di bagian terdalam dari pilar batu berpola hitam, sendirian di cadangan kelompok asli alam semesta, dan mengamati kehidupan dan kematian setiap kelompok. Bahkan selama penciptaan dan penghancuran alam semesta reinkarnasi ini, dengan bantuan Luo Feng, dia mengalami momen yang sangat mengharukan itu. Akhirnya, ketika reinkarnasi ini berakhir, dia menerobos kekacauan dan menjadi puncak dewa sejati Void. Kemudian, dengan bantuan Luo Feng, dia membangkitkan pendiri kapak raksasa, yang dia anggap sebagai saudaranya. Pada saat itu, ketika kapak raksasa berjalan keluar dari cahaya dan bayangan yang berkabut, dewa sejati kekacauan gemetar dan menangis dengan gembira. Berapa tahun, air mata tidak bisa tidak mengalir. Kapak raksasa hanya tertegun sejenak dan kemudian memahami sebab dan akibat dari masalah ini. Dia tersenyum dan berkata, "Kekacauan, kamu telah menjadi dewa kehampaan sejati. Mengapa kamu bertingkah seperti anak kecil?" Sebelum kata-kata itu selesai, 2 pria kuat yang pernah saling mendukung dan mendukung umat manusia selama bertahun-tahun tanpa henti saling berpelukan erat, menangis dan tertawa, melampiaskan emosi mereka sepenuhnya. Teman baik, selamanya. Kemudian, 6 dewa kehampaan sejati yang baru lahir memasuki ruang kendali inti kapal alam semesta, ingin membukanya dan mengambil komponen inti terakhir dari sayap emas kekacauan. Yang mengejutkan Luo Feng, meskipun 6 dewa sejati Void berada di bawah bimbingannya untuk menembus lapisan sistem pertahanan, mereka masih tidak bisa membuka pintu yang membuka ruang kendali inti di akhir. Sepertinya setidaknya orang yang kuat di atas orang bijak dapat membuka ruang kendali inti ini. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa bukan metode pembukaannya yang salah, tetapi kemampuan pembukanya tidak mencukupi. Sepertinya hanya ketika aku menerobos ke Raja Dewa, dan membawa menara bintang kembali ke alam semesta asli, aku dapat mengambil harta karun tingkat Raja Dewa ini. Luo Feng menghela nafas dan tentu saja, Raja Dewa harta karun level tidak begitu mudah didapat. Putaran kedua, di lautan alam semesta primitif, ras manusia melahirkan 26 dewa kehampaan sejati. Di antara mereka, ras manusia telah menjadi penguasa alam semesta sebelum mendapatkan warisan kuno, dan semuanya memiliki menembus ke dewa kehampaan sejati. Sayangnya, kebanyakan dari mereka hanya tingkat dasar dari dewa kehampaan sejati, dan alam semesta tanah suci berada di kategori kedua. Sekitar 1 miliar tahun cahaya, kecuali satu orang, alam semesta tanah sucinya telah mencapai 6,5 miliar tahun cahaya. Yang merupakan puncak dari dewa sejati Void, orang ini adalah dewa sejati kapak raksasa. Faktanya, pada saat pendiri Great Axe dibangkitkan, alam semesta mininya telah hancur, tetapi tidak sepenuhnya hilang. Dengan kebangkitan kapak raksasa, alam semesta kecil mendapatkan kembali dukungan dari sumbernya dan dengan cepat hidup kembali. Dan kapak raksasa yang telah diwarisi oleh orang suci yang kuat juga telah meningkat dengan cepat dalam kekuatan, dan akhirnya menembus ke puncak dewa sejati Void sebelum akhir ronde. Sebelum akhir reinkarnasi ini, dewa leluhur alam semesta asli juga melahirkan dewa kekosongan sejati, dewa sejati Jeuyu, tetapi alam semesta tanah sucinya mencapai 4,4 miliar tahun cahaya, dan dia juga dewa sejati kekosongan dengan kekuatan tempur yang tinggi. Putaran ketiga, 83 dewa kehampaan sejati lahir di laut alam semesta asli, di mana 45 orang termasuk ras manusia, dan sisanya milik pengikut manusia asli. Dewa leluhur, aliansi binatang bintang, klan monster, klan Zek, klan mekanik, alam semesta tanah suci kaisar timur dan kekuatan lainnya. Dewa sejati. Sejak mereka bergabung dengan Hongmeng, mereka juga telah memperoleh beberapa wilayah di alam semesta asli.
Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan manusia, setidaknya di alam semesta asli, tidak ada belenggu, dan sejumlah besar terobosan bebas jenius dapat dihasilkan. Warisan dari beberapa pembangkit tenaga listrik, setelah akumulasi 3 reinkarnasi, akhirnya mengantarkan periode wabah. Adapun umat manusia, para pemimpin pada awalnya semua membuat terobosan lebih awal, dan sebagian besar terobosan dalam reinkarnasi ini adalah para jenius yang muncul kemudian. Dan setelah semua manusia tingkat tinggi bebas dari reinkarnasi, sekarang ada 2 dewa sejati yang bertanggung jawab atas umat manusia, atau dengan kata lain, kekuatan Hongmeng, dewa sejati Zenyan dan Thor. Dalam reinkarnasi pertama, keduanya telah memperoleh warisan tingkat dewa sejati yang abadi dari Luo Feng, dilengkapi dengan sejumlah besar harta, dan telah mencapai kekuatan tempur pamungkas dewa sejati, bahkan melampaui leluhur aslinya. Jika mereka ingin menerobos itu hanya hitungan detik. Namun, pertama-tama, mereka tahu bahwa bakat mereka terbatas, dan bahkan jika mereka menembus dewa kehampaan yang sebenarnya, mereka hanya dapat mencapai tingkat dasar dari dewa kehampaan yang sebenarnya, dan tidak ada gunanya ketika begitu banyak dewa sejati dari kehampaan. Kekosongan telah lahir dalam ras manusia. Kedua, meskipun alam semesta primitif sudah menjadi keluarga dominasi manusia, tetapi masih ada beberapa gesekan kecil dengan kelompok etnis lain dari waktu ke waktu, yang juga diakui oleh tingkat tinggi dari masing-masing kelompok etnis. Namun, jika ada gesekan, akan ada kebencian. Umat manusia perlu memiliki orang yang kuat yang bertanggung jawab, dan Zenyan dan Lei Shen dapat dikatakan tak terkalahkan di bawah dewa kehampaan sejati. Bahkan di bawah restu yang asli kehendak alam semesta asli, mereka dapat bersaing dengan dewa kehampaan sejati yang utama. Zenyan dan Lei Shen memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Luo Feng, leluhur Bima Sakti. Anda harus tahu bahwa Luo Feng adalah dewa tertinggi di dunia alam semesta purba. Dalam 3 reinkarnasi terakhir, di dalam sekte bulu ilahi dari benua asal, pembangkit tenaga listrik dari alam semesta asli telah mencapai sekitar 120. Di antara mereka, ada 2 dewa kehampaan sejati, Chaos dan Kapak Raksasa, 5 puncak dewa kehampaan sejati, dan yang lainnya adalah kekuatan tempur dasar hingga lanjutan dari dewa kehampaan sejati. Dan setelah 1000 zaman, itu akan menjadi awal dari pertempuran pembangkit tenaga listrik benua asal. Sejak 3 reinkarnasi, Si Guo dan Tianmu Guo tidak melakukan apa-apa. Luo Feng juga telah berlatih di Sekte Senyu, terus-menerus berdiskusi dengan Morosa, dan memahami jalan hidup dan mati. Dia dan Morosa sekarang adalah kekuatan tempur pamungkas dari Dewa Sejati Abadi, dan dengan segala macam bantuan harta karun, Luo Feng yakin bahwa dia dapat dianggap sebagai keberadaan yang tak terkalahkan di dalam Dewa Sejati Abadi. Namun, ada satu hal yang sangat mengganggu Luo Feng, dia hanya berjarak 1000 tahun dari pertempuran pembangkit tenaga listrik, dan dia pasti akan berpartisipasi dalam pertempuran itu. Tapi begitu dia pergi, seluruh sekte bulu ilahi akan menjadi tanpa kepala. Hanya ada 100 atau lebih dewa sejati void di alam semesta primitif yang dia miliki secara langsung, sedangkan dewa sejati abadi benua asal yang telah bergabung dengan sekte bulu ilahi sebelumnya memiliki lebih dari 10 orang. Di benua asal ini, hanya keberadaan yang disebut orang suci yang dapat memisahkan inkarnasi kekuatan ilahi dalam kenyataan. Luo Feng secara alami tidak memiliki kemampuan ini. Bahkan jika dia dapat mempertahankan inkarnasi kekuatan ilahi, bagaimanapun, inkarnasi pada dasarnya tidak memiliki pertempuran kekuatan sama sekali, dan situasi keseluruhan harus ditentukan oleh orang yang kuat. Jika umat manusia, dewa sejati kekosongan, memimpin situasi keseluruhan, saya khawatir para tetua dewa sejati abadi tidak akan menerimanya. Jika dipimpin oleh benua asal, dewa sejati abadi, semua manusia pembangkit tenaga listrik akan mematuhinya, dan mereka takut akan cabang ekstrakurikuler dan kecelakaan. Biarkan Morosa tetap di belakang tuan rumah, Luo Feng juga tidak nyaman. Lagi pula, Raja Dewa Si Guo telah mengakui Morosa sebagai binatang buas dunia. Ketika Luo Feng sangat bermasalah, tiba-tiba, dia merasakan aura yang kuat dan familiar datang. Ini leluhur asli. Mata Luo Feng berbinar. Karena 3 reinkarnasi sebelum leluhur asli mengikuti panduan, tidak ada berita, dan bahkan inkarnasi kekuatan ilahi di alam semesta asli jarang muncul. Bahkan jika itu adalah jarang bertemu Luo Feng beberapa kali, komunikasi tidak mengungkapkan situasi kultivasinya. Namun, dalam reinkarnasi ketiga, di alam semesta asli, alam semesta tanah suci leluhur asli tiba-tiba meluas hingga 40 miliar tahun cahaya, seharusnya memasuki tahap dewa sejati yang abadi, dan kekuatannya masih sangat kuat.
Sosok Luo Feng melintas dan saat berikutnya dia datang ke halaman terpencil di sekte. Sosok dalam jubah putih menonjol, itu adalah leluhur aslinya. Luo Feng, lama tidak bertemu. Sebelum Luo Feng bisa berbicara, leluhur asli berkata, Yuan Zhu, aku belum pernah melihatmu dalam 3 reinkarnasi. Kekuatanmu semakin kuat. Luo Feng memandang Yuan Zhu. Yuan Zhu masih terasa seperti angin musim semi, tapi tekanan yang dia lepaskan tanpa disadari mengejutkan. Saya mengikuti guru untuk berlatih 3 reinkarnasi, dan sekarang hampir menjadi kekuatan dewa sejati abadi. Yuan Zhu tersenyum. Hati Luo Feng tergerak, dewa sejati abadi tinggi, yang juga cukup tinggi di sekte Senyu. Kecuali dirinya dan Qing Qing, sebagian besar dewa sejati abadi lainnya hanyalah kekuatan tempur dasar dan menengah. Luo Feng, guru mengatakan kepada saya bahwa reinkarnasi ini akan mengadakan pertempuran pembangkit tenaga listrik, dan saya juga tahu bahwa Anda pasti akan berpartisipasi, jadi saya kembali. Yuan Zhu melanjutkan. Yuan Zhu, apakah kamu ingin berpartisipasi dalam pertempuran pembangkit tenaga listrik juga? Tanya Luo Feng. Tidak, saya masih memiliki pengetahuan diri. Meskipun kekuatan saya telah meningkat pesat dalam 3 reinkarnasi ini, paling-paling itu hanya dapat dianggap sebagai dewa sejati abadi tingkat tinggi. Pergi untuk berpartisipasi dalam pertempuran pembangkit tenaga listrik murni disebabkan oleh diri sendiri. Yuan Zhu tersenyum. Dan kamu berbeda, kamu baru saja menerobos dan kamu sudah berada di atas puncak dewa sejati yang abadi. Dengan budidaya ketiga reinkarnasi ini, diperkirakan itu adalah batas dewa sejati yang abadi, atau bahkan yang tak terkalahkan, kekuatan tempur dari dewa sejati yang abadi. Luo Feng mengangguk dan tersenyum, mata leluhur asli memang kejam. Saya tahu bahwa Anda pasti akan berpartisipasi dalam pertempuran pembangkit tenaga listrik ini. Saya di sini kali ini karena setelah Anda pergi, tidak akan ada yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan, jadi saya akan berbagi kekhawatiran Anda untuk Anda, kata Yuan Zhu. Yuan Zhu, kamu, ekspresi terima kasih Luo Feng melampaui kata-kata, Yuan Zhu benar-benar membantu. Terima kasih. Bagaimanapun, sekte ini juga merupakan fondasi bagi umat manusia untuk berdiri di benua asal di masa depan, dan saya juga untuk ras ini. Yuan Zhu tersenyum sedikit. Luo Feng hendak menjawab ketika tiba-tiba dia merasakan 2 aura mendekat. Yuan Zhu juga mengangkat alisnya dan diam-diam berkata, mereka ada di sini. Saya melihat 2 sosok dengan cepat mendekat, dan kemudian mereka semua berlutut di depan leluhur asli. Guru, orang-orang yang datang adalah kapak besar dan kekacauan. Suara mereka bergetar, jelas sangat bersemangat. Terutama kapak raksasa, ini adalah pertama kalinya dia melihat dewa asli leluhur asli setelah leluhur asli ditekan. Hehe, kekacauan. Kapak raksasa, kalian semua ada di sini. Yuan Zhu tersenyum dan menatap 2 murid yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun kapak raksasa tidak secara resmi memujanya sebagai gurunya, hubungan itu sudah lama menjadi hubungan dekat. Master dan magang. Selamat kepada guru karena telah menjadi dewa sejati abadi. Murid tahu bahwa alam semesta tanah suci guru telah berkembang hingga 50 miliar tahun cahaya, dan selalu ingin memberi selamat kepada guru, tetapi sayangnya guru belum keluar dari retret. Kekacauan dewa sejati berkata, kekacauan, kamu tidak buruk. Setelah kamu menerobos, kamu akan menjadi puncak dewa kehampaan yang sebenarnya. Sekarang aku takut itu adalah kekuatan tempur pamungkas dari dewa kehampaan yang sebenarnya. Dibandingkan denganku saat itu tidak jauh lebih baik. Yuan Zhu tertawa. Yuan Zhu, Guru Chaos, jarang bagimu untuk saling memuji seperti ini. Ayo pergi ke istana bagian dalam dulu, lalu bicara perlahan, kata Luo Feng sambil tersenyum. Kemudian mereka berempat berubah menjadi 4 aliran cahaya dan pergi. Di aula dalam, mereka berempat minum dan tertawa, berbicara tentang kegembiraan bersatu kembali, terutama kekacauan dan kapak raksasa. Hanya di depan leluhur asli yang bisa mereka menjadi seperti anak-anak yang mengekspresikan emosinya tanpa ragu-ragu. Setelah leluhur asli bergabung dengan sekte Senyu, Luo Feng segera memberinya posisi kepala tetua, yang pasti menyebabkan beberapa ketidakpuasan di antara selusin tetua dewa sejati abadi lainnya. Namun, ketidakpuasan ini dengan cepat menghilang, karena leluhur asli melakukan sesuatu yang mengejutkan mereka semua, penciptaan jaringan alam semesta virtual. Faktanya, di benua asal, sistem yang mirip dengan jaringan kosmik virtual manusia primitif masih sangat umum. Sama seperti sistem militer di dunia jin, setiap kerajaan dewa dan sekte memiliki seperangkat sistem virtualnya sendiri.
Sekte Senyu awalnya memiliki sistem virtual sendiri, tetapi fungsinya relatif sederhana, memungkinkan anggota faksi ini untuk bertemu, berkomunikasi, secara bebas di sistem virtual dalam jarak tertentu, yang masih lebih buruk daripada sistem alam semesta virtual yang mensimulasikan kenyataan 100%, sangat jauh. Oleh karena itu, ketika leluhur asli menciptakan sistem alam semesta virtual, para tetua dewa sejati yang abadi dan para jenderal dewa kehampaan sejati semuanya tercengang. Beberapa dari mereka juga telah melihat sistem virtual yang nyata, tetapi membutuhkan kerajaan Tuhan yang kuat untuk memilikinya, dan itu jelas bukan sesuatu yang dapat dibuat oleh sekte kecil seperti mereka. Sekarang, di sebagian besar anak benua barat, selama mereka terhubung ke sensor, mereka dapat bertemu dan bahkan berlatih dalam jaringan yang mensimulasikan realitas 100% seperti ras manusia asli di alam semesta asli. Hanya saja karena keterbatasan kekuatan leluhur asli sendiri, pembangkit tenaga dari Dewa Sejati Void ke atas tidak dapat sepenuhnya menggunakan hukum yang mereka rasakan di alam semesta virtual, juga tidak dapat mereka praktikkan di alam semesta virtual. Namun, pembangkit tenaga tingkat Dewa Sejati masih dapat memahami hukum dan praktik di dalamnya, yang membuat puluhan ribu pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati sangat bahagia. Mereka dapat secara sewenang-wenang belajar satu sama lain di alam semesta virtual, dan tidak lagi seperti ketika berlatih, dalam pertempuran nyata, menahan diri dan khawatir tentang kejatuhan mereka atau pembunuhan pihak lain. Leluhur asli juga menetapkan posisinya di Sekte Senyu dan memenangkan dukungan dari sejumlah besar Dewa Sejati. Segera, pertempuran pembangkit tenaga listrik benua asal akan segera dimulai, dan Luo Feng dan yang lainnya siap untuk pergi. Masih ada lebih dari 100 zaman dari awal perang pembangkit tenaga benua asal, termasuk Sekte Bulu Ilahi, semua kerajaan, suku, dan sekte di anak benua barat telah menerima undangan untuk perang pembangkit tenaga benua asal ini. Dalam sistem alam semesta virtual Sekte Senyu, Luo Feng memanggil semua pembangkit tenaga listrik dari seluruh sekte dan mengadakan pertemuan kolektif. Setelah pendaftaran sukarela dan negosiasi tingkat tinggi, peserta akhir adalah sebagai berikut. Pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Sejati yang abadi, Luo Feng. Pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Sejati Void, Dewa Sejati Kapak Raksasa, Dewa Sejati Kekacauan, Dewa Sejati Ilusi, Dewa Sejati Linghai, Dewa Sejati Bulu Setan. Di antara mereka, Kapak Raksasa, Kekacauan, Linghai, dan Bulu Iblis adalah semua kekuatan tertinggi dari Dewa Sejati Void dan Dewa Sejati Huan Xin Hong, meskipun hanya kekuatan puncak Dewa Sejati Void, tetapi karena ia berjalan dalam aliran ilusi, mengkhususkan diri dalam serangan jiwa, dan Luo Feng memberikannya. Dia mahir dalam warisan kelas ilusi yang disebut Sein Powerhouse, dan kekuatannya saat ini juga sangat menakutkan. 32 pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Sejati semuanya adalah Dewa Sejati dengan kekuatan tertinggi, termasuk Jie Fanzi. Jie Brahma ini adalah yang Luo Feng dapatkan token ciannya di lautan kosmik asli alam semesta, dan memperoleh harta tak berujung yang ditinggalkannya sebelum melalui siklus reinkarnasi. Sebelum Luo Feng berpikir bahwa Jie Fanzi ini telah binasa ketika dia melintasi reinkarnasi, pada kenyataannya, Jie Fanzi telah berhasil menerobos reinkarnasi dengan kekuatan tertinggi dari Dewa Sejati, ditambah harta istana tingkat Dewa Sejati. Namun, alam semesta kecilnya dilahap dalam bencana binatang berikutnya. Jadi dia memiliki reinkarnasi tanpa akhir di benua asal, dan tidak dapat menerobos untuk menjadi dewa kehampaan sejati, dan sekarang dapat dikatakan sebagai dewa kehampaan. Kekuatan tempur tak terkalahkan dalam dewa sejati. Secara kebetulan, Jie Fanzi bergabung dengan Sekte Bulu Ilahi, dan Luo Feng mengetahui bahwa pihak lain adalah Jie Fanzi yang meninggalkan harta untuk banyak membantu umat manusia, dan tentu saja dia juga menerima kehormatan dari para tamu. Selain Luo Feng, ada juga Dewa Sejati Abadi yang menemaninya, yaitu King King. Setelah King King ini bertemu Luo Feng di benua timur, dia mengikutinya sepanjang waktu, dan kemudian dia dan Luo Feng menghadapi kuil darah dan negara makanan di belakangnya. Setelah Luo Feng menjadi Master Sekte Senyu, dia juga bergabung dan diberi posisi penatua oleh konvensi. Sangat disayangkan bahwa King King tua ini keras kepala secara alami, dan dia tidak terlihat seperti seorang penatua sama sekali. Dia tidak menyebabkan masalah bagi Luo Feng selama ini. Banyak murid di markas melihat orang tuanya berjalan-jalan. Namun, sejak beberapa reinkarnasi ini, kekuatan King King telah meningkat pesat, dan hampir mencapai tingkat puncak Dewa Sejati yang abadi, yang terkuat sejak Luo Feng. Namun meski begitu, masih jauh dari cukup untuk berpartisipasi dalam pertempuran pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Sejati yang abadi.
Oleh karena itu, Qingqing mengikuti Luo Feng kali ini untuk bermain atau untuk ikut bersenang-senang. Aku belum pernah ke kota sebesar kota suci Garton. Selain itu, ada begitu banyak orang kuat yang berkumpul kali ini. Pasti ada kesenangan, aku harus pergi. Ketika Qingqing mengatakan ini kepada Luo Feng hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Juga, lebih baik membawanya bersamamu daripada menahannya di sekte, sehingga dia tidak akan berselisih dengannya. Luo Feng memikirkan ini pada saat itu, dan setuju. Setelah mengatur urusan internal sekte dengan leluhur asli, kelompok itu mengambil harta istana tingkat dewa sejati yang abadi dan berangkat ke kota suci Gaton, tempat pertempuran pembangkit tenaga listrik anak benua barat ini diadakan. Kota suci Gaton adalah negara kota independen yang terletak di pusat anak benua barat. Kota suci Gaton tidak luas cakupannya, dengan diameter hanya beberapa ratus juta tahun cahaya. Ini adalah bagian kecil dari anak benua barat yang luas dari benua asal. Namun, status kota suci Gaton di anak benua barat agak istimewa. Pemiliknya, Dewa Raja Gaton, adalah Raja Dewa yang penyendiri. Duo sangat menghormatinya, dan tidak pernah ada invasi kerajaan dewa lainnya. Bahkan beberapa Raja Dewa meminta Raja Dewa Gaton untuk maju ke depan untuk menangani beberapa perselisihan dan konflik, dan banyak Raja Dewa juga memberi banyak wajah kepada Raja Dewa Gaton. Dan setiap kali pembangkit tenaga listrik benua asal bertempur, pemilihan anak benua barat juga diadakan di kota suci Gadun, yang membuat Luo Feng menebak bahwa di permukaan, Raja Dewa Gadun belum bergabung dengan pasukan kerajaan dewa manapun, tapi sebenarnya harus ada benua asal, para dewa leluhur berada di belakangnya. Karena benua asal terlalu luas, ruang lingkup anak benua barat juga diukur dalam miliaran tahun cahaya, dan istana terbang tidak dapat memasuki alam semesta yang gelap untuk terbang di dalam dinding membran benua asal. Alam semesta, saya khawatir akan membutuhkan 1 atau 2 era reinkarnasi untuk menyeberang. Oleh karena itu, di benua asal, ketika melakukan penerbangan jarak jauh, mereka sering memilih untuk menembus dinding membran benua asal dan memasuki penerbangan ruang gelap di laut asal. Di alam semesta yang gelap di laut asal, tergantung pada kekuatan harta karun istana terbang dan kekuatan pengemudi, kecepatannya dapat melonjak 1 triliun kali. Tentu saja, semakin cepat kecepatannya, semakin ilahi kekuatan dikonsumsi, dan kecepatannya mencapai 1 triliun kali alam semesta asli. Pada kecepatan cahaya, hilangnya kekuatan suci bahkan tidak dapat dipertahankan oleh Raja Dewa. Oleh karena itu, belum ada yang mengetahui berapa batas atas kecepatannya. Dari Sea of Origin Dark Universe adalah. Adapun istana tingkat dewa sejati abadi yang dikendarai Luo Feng dan yang lainnya, kecepatan penerbangan saat ini adalah 10 miliar kali kecepatan cahaya kosmik asli. Pada kecepatan ini, dibutuhkan puluhan zaman untuk mencapai tempat suci, kota Gadun. Tapi ini sudah kecepatan Luo Feng saat ini adalah maksimum dia bisa bertahan tanpa mempengaruhi kekuatannya sendiri. Istana terbang tingkat puncak dewa sejati yang abadi ini disebut Istana Senyu. Awalnya milik mantan orang suci Senyu, dan setelah kematiannya, secara alami menjadi harta karun Master Sekte Luo Feng yang baru. Di lautan asal yang luas, istana terbang berbentuk bulu ini terlihat sangat kecil dan sepi. Luo Feng sedang duduk tegak di ruang kontrol utama, melihat kehampaan yang tampaknya tetap tidak berubah selamanya, berpikir. Mereka telah terbang di alam semesta gelap laut asal selama lebih dari 80 zaman, dan mereka tidak jauh dari tempat kota suci Gaden berada. Faktanya, kesadaran utama Luo Feng sedang berkonsentrasi pada kedalaman pagoda 9 lantai. Pagoda 9 lantai yang terus berputar di dunia batin, tempat di mana Morosa tinggal. Tuan, kata Morosa, sejak saya memasuki laut asal, saya selalu merasa bahwa saya akan menerobos. Ini akan menerobos. Luo Feng sangat gembira. Dia dengan hati-hati mengamati Morosa, dan samar-samar merasa bahwa Morosa berbeda dari masa lalu. Tuan, ketika binatang buas dunia kita menerobos, kita juga perlu menyerap kekuatan ilahi, tetapi kekuatan penghancur diserap. Sekarang saya telah tinggal di menara bintang, dan batasan yang saya terima terlalu besar. Morosa tampak seperti sedikit cemas. Mendengar ini, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, dunia binatang benar-benar perlu menyerap kekuatan penghancur ketika mereka menerobos. Sekarang Morosa telah tinggal di menara bintang di tubuhnya, dan dia tidak bisa langsung menghubungi dunia luar, jadi tentu saja dia tidak bisa menyerap banyak kekuatan penghancur. Apalagi begitu terobosan dibuat, gerakannya pasti tidak kecil, dan saya khawatir itu tidak bisa disembunyikan dari semua orang di sekitar. Morosa, aku akan melepaskanmu sebentar lagi.
Kamu dapat menerobos di laut asal ini dengan bebas, tetapi kamu harus berhati-hati. Temukan tempat terpencil, dan jangan ditemukan. Kata Luo Feng. Tuan Anda, terima kasih. Morosa sedikit bersemangat. Semakin lama dia mengikuti Luo Feng, semakin dia berterima kasih kepada tuan ini. Morosa, selama periode ini aku akan berpartisipasi dalam kompetisi pembangkit tenaga listrik di kota suci Gadun. Setelah kamu menerobos, tunggu aku datang kepadamu dengan tenang, kata Luo Feng lagi. Ya, Tuan, Morosa berkata dengan hormat, dia adalah budak jiwa Luo Feng. Dimanapun dia berada, Luo Feng selalu dapat berkomunikasi dengannya melalui kesadarannya, dan dia secara alami dapat mengetahui di mana dia berada. Saat berikutnya, Luo Feng berteleportasi ratusan kali berturut-turut. Ketika ribuan tahun cahaya jauhnya, dia melepaskan Morosa dan berkata, Morosa, lain kali aku melihatmu, aku harap kamu sudah menjadi orang suci. Kemudian Luo Feng menghilang dari udara tipis, Morosa melihat ke ruang kosong dan berkata dengan lembut, Tuan, saya akan memenuhi harapan Anda. Kemudian dia berteleportasi dan menghilang. Pembangkit tenaga listrik lainnya di Istana Senyu hanya merasa bahwa kecepatannya melambat dan kemudian segera pulih. Kecuali King King, dewa sejati abadi, yang lain tidak menyadari bahwa Luo Feng telah pergi keluar untuk perjalanan pulang pergi. Bahkan di laut asal ini, hanya dewa sejati abadi atau di atasnya yang bisa berteleportasi. Dengan lebih dari 10 zaman tersisa sebelum pembukaan turnamen pembangkit tenaga listrik, Luo Feng dan rombongannya akhirnya mencapai puncak kota suci Gaton. Didi terdengar dari sistem cerdas di istana terbang, dan kemudian suara wanita yang lembut dan menyenangkan berkata, Tuan, ada permintaan panggilan dari kota suci Gaton. Terhubung, kata Luo Feng. Pembangkit tenaga listrik yang tidak dikenal, ini adalah tim pertahanan kota suci Gaton. Mohon informasikan identitas Anda dan tujuan datang ke sini segera, jika tidak kami akan segera menyerang. Suara laki-laki yang kuat bergema di ruang kontrol, sopan dan bermartabat. Halo, penjaga kota suci Gadun yang terhormat. Kami adalah murid dari Sekte Bulu Ilahi, dan kami datang ke sini secara khusus untuk berpartisipasi dalam pertempuran pembangkit tenaga listrik benua barat ini. Mohon luangkan waktu Anda, jawab Luo Feng melalui sistem kontak. Oh, ternyata dia adalah orang kuat dari Sekte Senyu. Saya mendengar bahwa Master Sekte baru Anda adalah murid Raja Dewa Kayu Ungu. Saya ingin tahu apakah Anda ada di sini kali ini. Suara agung itu terus bertanya. Luo Feng berpikir dalam hati, desas-desus ini menyebar terlalu cepat, bahkan kota suci Gadun yang jauh tahu tentang itu. Tetapi dia menjawab, ini adalah Master Sekte baru dari Sekte Senyu, tetapi saya bukan Raja Dewa Kayu Ungu. Murid, jangan dengarkan rumor. Hehe, tolong jangan kaget, Sekte Master Senyu, saya tidak bermaksud untuk mencari, dan saya tidak akan mengungkapkan identitas Anda. Silakan pergi ke gerbang kota ke-6 di barat laut untuk memasuki kota. Suara agung itu dikatakan. Terima kasih, Luo Feng menjawab dengan sopan. Kota suci Gaton ini dibangun di atas pulau besar yang menggantung di udara. Tepi luar ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan redup. Sekilas tak terbatas dan area sebenarnya seharusnya ratusan juta tahun cahaya. Tentu saja, ini tidak dapat dibandingkan dengan alam semesta kecil Luo Feng dengan diameter 100 miliar tahun cahaya, dan bahkan jauh lebih kecil daripada alam semesta kecil Dewa Sejati Void. Namun, di benua asal, kecuali suku dan sekte yang tersebar di benua yang luas, sebagian besar raja kerajaan Tuhan, serta beberapa kota penting, terbungkus dalam lingkaran sistem pertahanan, sehingga kota-kota tidak akan dibangun terlalu besar, untuk memusatkan kemampuan defensif. Untuk sistem pertahanan di tingkat kota suci Gadun, itu murni mencari kematian untuk menerobos di bawah kota suci. Bahkan jika keberadaan Raja Dewa ingin menerobos, saya khawatir itu akan membutuhkan banyak usaha dan mengkonsumsi banyak divine power. Faktanya, pertempuran antara kerajaan para dewa, selain pertarungan antara para dewa dan raja dan yang suci, lebih dari ratusan juta orang kuat melakukan serangan kolektif di berbagai harta mekanik, terutama untuk menaklukkan kota seperti itu dengan sistem pertahanan yang kuat. Harta mekanik tipe artileri bahkan lebih diperlukan. Tidak lama kemudian, Luo Feng dan yang lainnya tiba di gerbang 6 kota suci Gadun. Luo Feng menyingkirkan harta istana terbang, dan kemudian melalui formalitas untuk memasuki kota di bawah bimbingan para penjaga. Dalam waktu normal, tidak akan mudah untuk memasuki kota suci Gadun, tetapi sekarang pertempuran yang kuat akan segera ditahan. Oleh karena itu, Yunji menyederhanakan prosedurnya. Lagi pula, hanya sedikit orang yang berani membuat masalah saat ini.
Setelah membayar biaya tertentu, Luo Feng dan yang lainnya masing-masing menerima sensor pintar, yang terikat pada identitas mereka yang terdaftar sebelumnya, memungkinkan mereka untuk terhubung ke sistem alam semesta virtual kota suci Gadun, tetapi jangkauan koneksi hanya di dalam kota suci. Kota, dan masa berlakunya hanya selama perang pembangkit tenaga listrik. Hanya dengan menjadi penduduk tetap kota suci Anda dapat menikmati otoritas permanen. Luo Feng dan rombongannya berjalan di jalan-jalan kota suci, mengamati berbagai makhluk yang datang dan pergi. Beberapa dari mereka tampak hampir seperti manusia, beberapa menyerupai semua jenis burung dan binatang, dan yang lain seperti energi, batu, tumbuhan, dan bahkan beberapa ada segala macam hal aneh yang tidak dapat diklasifikasikan secara akurat sama sekali. Tetapi satu kesamaan adalah bahwa tubuh mereka dikendalikan dalam ketinggian 1 meter hingga 10 meter. Ini adalah aturan umum kota suci Gadun dan negara kota penting lainnya. Jika tidak, berapa banyak kota dengan radius ratusan juta tahun cahaya bertahan? Pria perkasa dengan tubuh tinggi. Pada saat yang sama, Luo Feng dan yang lainnya juga telah memisahkan jejak kesadaran dan terhubung ke sistem alam semesta virtual kota suci Gaton. Di ruang konferensi sebuah villa kecil, lebih dari 30 sosok muncul seketika. Ini adalah tempat tinggal sementara yang ditugaskan untuk Luo Feng dan yang lainnya oleh sistem virtual kota suci Gaton setelah membayar biayanya. Ini juga merupakan sistem yang mensimulasikan realitas 100%. Luo Feng bahkan merasa bahwa dia dapat menggunakan semua hukumnya untuk memahami di sini. Tentu saja, dengan pengecualian teknik primordial, ini adalah metode rahasia yang bahkan Raja Dewa tidak dapat memahaminya. Sistem alam semesta virtual di kota ini benar-benar luar biasa. Bahkan lebih baik dari yang asli. Saya benar-benar merasa seperti berada di alam semesta nyata. Ini seharusnya menjadi sistem alam semesta virtual yang dibuat oleh Raja Dewa. Jadi selama itu tidak melebihi ruang lingkup hukum yang dia pahami, alam semesta virtual ini dapat disimulasikan, kata Luo Feng. Jika kamu tidak tahu pembangkit tenaga listrik, kamu harus bertarung di alam semesta virtual ini. Dewa Kekacauan Sejati di samping berkata, pertempuran jenius alam semesta asli dilakukan di alam semesta virtual leluhur asli. Seharusnya tidak. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun informasi tentang pertempuran pembangkit tenaga listrik sebelumnya di benua asal belum diungkapkan kepada publik, sejauh yang saya tahu, beberapa pembangkit tenaga listrik dalam kompetisi telah jatuh, tetapi proporsinya tidak tinggi, jadi pertempuran diluncurkan secara resmi. Seharusnya masih dalam kenyataan. Setelah Luo Feng selesai berbicara, para raksasa, kekacauan, dan pembangkit tenaga listrik lainnya mengangguk. Sebelum mereka memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi, mereka tahu bahwa berpartisipasi dalam pertempuran pembangkit tenaga listrik akan berada dalam bahaya jatuh, jadi hanya mereka yang memiliki kepercayaan mutlak pada diri mereka sendiri, kekuatan akan mendaftar. Dan umat manusia yang awalnya mempercayakan Luo Feng, Yuan Zhu, Kapak Besar, Kekacauan, dan lainnya di alam semesta tanah suci kini telah berakar di alam semesta asli. Jadi bahkan jika Luo Feng dan yang lainnya jatuh, tidak akan ada lagi genosida. Ayo pergi dan daftar kompetisinya dulu. Aku baru saja memeriksa email sistem. Pendaftaran untuk pertempuran pembangkit tenaga listrik ini harus pergi ke arena pertempuran nyata di pusat kota suci Gaton. Tampaknya kompetisi itu pasti pertarungan nyata, tapi aku tidak tahu kenapa. Dalam kompetisi skala besar, tidak terlalu banyak orang yang jatuh, kata Luo Feng. Hei, Yin He, pergi dan daftar. Aku akan berkeliling dulu, jarang datang ke kota sebesar ini, jadi aku akan membuka mataku dulu. King King tersenyum. Kamu pergi, tapi jangan membuat masalah, ini adalah wilayah orang lain. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, King King ini tidak membuatnya kesulitan ketika dia berada di Sekte Senyu. Tuan Sekteku, jangan khawatir, perjalanan ini akan membunuhku. King King berkata dengan main-main, perjalanan alam semesta yang panjang dan gelap benar-benar membosankan baginya. Pergi, pergi, kami akan menemukan tempat tinggal setelah kami mendaftar, dan kami akan memberitahu Anda ketika itu terjadi. Luo Feng berkata dengan tidak sabar. Setelah itu, Luo Feng dan yang lainnya berubah menjadi pita dan terbang ke sebuah gedung dengan seberkas cahaya hijau di kejauhan. Ada titik transmisi di dalam kota suci Gadun, sementara King King terbang ke sisi lain jalan. Karena dia telah sudah melewati sistem virtual, diketahui bahwa sekitarnya adalah kawasan bisnis paling makmur di kota suci Gaton. Karena di benua asal, keberadaan di bawah kota suci tidak dapat diteleportasi, dan sebuah kota dengan diameter ratusan juta tahun cahaya seperti kota suci Gaden,
Bahkan jika ia terbang pada batas kecepatan 100.000 kali kecepatan cahaya, perlu untuk pergi dari satu ujung kota ke ujung lainnya selama ribuan tahun. Oleh karena itu, di kota-kota yang lebih penting di benua asal, banyak titik teleportasi akan diatur, yang dapat digunakan untuk teleportasi titik ke titik oleh penduduknya. Setelah memilih titik teleportasi yang sesuai, lampu hijau langsung mengelilingi seluruh tubuh mereka, dan kemudian siluet menghilang seperti udara. Pada titik teleportasi di dekat arena pertempuran kota suci Gadun, lampu hijau muncul, dan siluet Luo Feng dan yang lainnya muncul dari udara tipis seperti teleportasi. Meskipun Luo Feng, kapak besar, kekacauan, dan Hong semuanya mengalami teleportasi semacam ini untuk pertama kalinya, mereka memahami prinsipnya pada saat teleportasi, itu harus menjadi sebidang ruang yang dibuat di kota terlebih dahulu oleh super kuat, dengan kemampuan tertinggi mereka. Sangat nyaman untuk memiliki titik teleportasi ini. Kita harus belajar dari mereka di masa depan ketika kita memiliki kemampuan. Luo Feng masih menghela nafas. Kemudian, kelompok itu melihat ke kejauhan, dan ada sebuah bangunan besar berbentuk mangkuk dengan ketinggian puluhan tahun cahaya dan diameter hampir 100 tahun cahaya, medan pertempuran kota suci Gaton. Sial, biaya pendaftaran sebenarnya adalah 40.000 koin asal. Ini benar-benar hitam. Melihat instruksi pendaftaran, kapak raksasa tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dalam hatinya. Koin asal ini adalah mata uang umum dari seluruh benua asal, dan statusnya seperti emas di dunia manusia asli. Dan perbedaan dari emas adalah selain menjadi mata uang transaksi, ia juga mengandung energi yang kuat. Itu tidak dikeluarkan oleh kerajaan dewa manapun, tetapi tubuh energi yang dihasilkan oleh inti alam semesta di dalam tubuh Raja Dewa. Menurut perbedaan kekuatan masing-masing Raja Dewa, kuantitas dan kualitas energi yang dihasilkan juga berbeda. Kemudian Raja para Dewa memadatkan badan-badan energi ini menjadi benda-benda melingkar, yang menjadi mata uang bersama di benua asal. Koin asal dibagi menjadi hijau, ungu, dan emas karena perbedaan energi yang dikandungnya. Hijau adalah 1 unit, ungu adalah 10.000 unit, dan emas adalah 100 juta unit. Menurut catatan data, energi yang terkandung dalam setiap koin asal setara dengan kekuatan Master Alam Semesta kekuatan normal, yang dapat sepenuhnya memulihkan Master Alam Semesta yang tubuh ilahinya akan segera habis. 40.000 koin asal, yaitu, semua energi dari 40.000 penguasa alam semesta. Berapa banyak penguasa alam semesta yang ada di seluruh alam semesta asli? Anggota staf kota suci Gaton yang bertanggung jawab atas pendaftaran melirik kapak raksasa jelek dan berkata dengan sedikit jijik, petunjuk pendaftaran ditulis dengan jelas. 40.000 koin asal termasuk biaya asuransi, dan Dewan Kota Suci kita akan. Setelah mendengarkan kapak raksasa, dia mengerti, dan dia dengan hati-hati membaca instruksi pendaftaran lagi. Ternyata membiarkan dewa mereka mendaftar dalam kenyataan juga untuk kenyamanan kebangkitan massal di masa depan. Dan membangkitkan dewa sejati Void secara alami menghabiskan banyak energi, jadi biaya 40.000 koin asal tidak terlalu keterlaluan. Di sebuah gedung di dunia maya kota suci Gaton, avatar virtual Luo Feng dan yang lainnya duduk mengelilingi meja batu. Semua orang membicarakan biaya pendaftaran. Sekarang aku mengerti, biaya pendaftaran dewa sejati adalah 1.000 asal koin. Jika Anda membutuhkan asuransi, itu akan menjadi 4.000 koin asal. Jika Anda membutuhkan asuransi, itu akan menjadi 10.000 koin asal. Jika Anda membutuhkan asuransi, itu akan menjadi 40.000 yuan. Jika Anda membutuhkan asuransi, itu akan menjadi 100.000 koin asal. Jika Anda membutuhkan asuransi, itu akan menjadi 1 juta koin originasi penuh. Luo Feng saat ini hanyalah batas dari dewa sejati yang abadi. Di benua asal, tidak mungkin untuk membalikkan waktu dan ruang untuk membangkitkan orang lain. Hanya ketika dia mencapai Raja Dewa dia bisa melakukannya. Menurut catatan, para Raja Dewa di benua asal umumnya dapat menghidupkan kembali pembangkit tenaga listrik di bawah batas dewa sejati yang abadi dan di bawahnya. Dan untuk menghidupkan kembali yang kuat yang disebut orang suci, tidak ada catatan kekuatan seperti apa yang diperlukan untuk melakukannya. Jadi, tapi memang ada kasus dalam sejarah yang disebut orang suci dan telah dibangkitkan dari kematian. Hei, siapa yang menyuruhku untuk tidak menjadi raja para dewa? Agar aman, biarkan mereka semua membayar biayanya. Sekte uang masih mampu membelinya. Luo Feng memberitahu semua orang tentang keputusannya tanpa banyak berpikir. Namun, Luo Feng sendiri tidak berencana untuk membayar premi asuransi. Pertama, jumlah 1 juta koin asal sangat besar. Kedua, jika dia jatuh, dia bisa dibangkitkan oleh darah sungai mayat hidup.
Hanya saja tidak peduli jenis kebangkitan apa, semua teknik rahasia tingkat Raja Dewa seperti buku rahasia 9 kesengsaraan dan teknik primordial yang sebelumnya dia latih akan dihapus. Alasannya sangat sederhana, yang kuat membangkitkan yang lain, yang adalah mengembalikan yang jatuh ke asal alam semesta. Bagian itu dipisahkan lagi, dan bagian dari teknik rahasia yang telah dipraktikkan oleh orang yang jatuh di luar pemahaman pembangkit tenaga listrik yang membangkitkannya secara alami tidak dapat diubah. Darah sungai mayat hidup hanya bisa membuat orang yang dibangkitkan mempertahankan metode rahasia di bawah nama suci. Bagaimanapun, darah sungai mayat hidup itu sendiri hanya diciptakan oleh keberadaan suci. Oleh karena itu, Luo Feng tidak boleh jatuh dalam pertempuran yang kuat, jika tidak, kerugiannya akan sangat besar. Tiba-tiba, sosok ramping muncul dari udara tipis di sudut clubhouse, avatar virtual King King. Yinhe, aku berkelahi dengan seseorang, ini koordinatku, datang dan selamatkan aku. King King mengejutkan Luo Feng begitu dia membuka mulutnya, dan kemudian avatar itu menghilang lagi, jelas bertarung dengan sepenuh hati. Persetan, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Gadis kecil ini hanya terpisah dari mereka untuk waktu yang lama, tetapi dia telah menyebabkan masalah lagi, dan perkelahian pribadi sangat dilarang di kota suci Gaton ini. Jika itu mengganggu orang kuat di kota suci, bahkan mungkin nyawa yang dipertaruhkan. Namun, setelah dimarahi, Dewa Luo Feng masih terbang ke saluran teleportasi di titik pendaftaran untuk pertama kalinya, dan kemudian berteleportasi ke area komersial, dan bergegas ke koordinat yang ditinggalkan oleh King King dengan kecepatan tercepat. Hanya dalam beberapa saat, Luo Feng telah mencapai area target. Dia melihat dua sosok terjerat dan berebut distrik komersial yang ramai. Itu adalah King King dan seorang pria, dan di sekitar mereka, ada juga 6 sosok yang berdiri di sela-sela, dan sepertinya untuk membicarakan sesuatu. Pria yang bertarung melawan King King jelas lebih kuat, King King hanya memiliki kekuatan untuk menangkis. Luo Feng mengabaikan larangan perkelahian pribadi di kota suci Gadun, berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat pergi. Pisau peminum darah di tangannya digesek ke atas, dan lampu pisau berwarna darah menyala tepat pada waktunya untuk hancurkan kapak pria itu ke arah King King di atas. Boom! Suara teredam meledak, dan pria itu melemparkan kapaknya ke belakang, dan kemudian segera terbang ke 6 sosok yang sedang menonton. Galaksi. King King sangat gembira ketika dia melihat ini, dan buru-buru terbang ke sisi Luo Feng, tersenyum. Jika kamu datang sedikit kemudian, aku akan menderita kerugian besar. Diam. Wajah Luo Feng penuh amarah. Jika dia tidak malu dengan pembantaian negara Wu, dia tidak akan peduli. Masalah macam apa yang kamu alami kali ini, untuk benar-benar melawan seseorang di kota suci Gadun? Luo Feng bertanya dengan marah. Sebelum King King bisa menjawab, salah satu dari 7 orang yang berdiri di hadapannya berteriak keras, siapa kamu? Beraninya kamu datang ke kota suciku untuk membuat masalah. Luo Feng terkejut ketika dia mendengar ini. Melihat postur ini, mungkin saja orang-orang di seberang berasal dari dalam kota suci Gadun, dan kemudian saling memandang dengan hati-hati. Meskipun 7 orang di sisi yang berlawanan memiliki penampilan yang berbeda, mereka semua dapat diklasifikasikan sebagai makhluk humanoid. Pria yang bertarung melawan King King mengenakan armor standar hitam, dengan tubuh gemuk dan kulit merah muda. 5 dari 6 pria lainnya juga mengenakan armor standar hitam, dan hanya satu yang mengenakan jubah lembut keemasan, dengan kulit ungu dan tanduk ganda, terlihat suram. Luo Feng samar-samar merasa bahwa 6 pria berbaju besi hitam semuanya adalah kekuatan puncak dewa sejati abadi, dan pria berjubah emas hanyalah dewa sejati abadi, tetapi kekuatannya mungkin tidak jauh berbeda dari miliknya. Di bawah galaksi sekte bulu ilahi, Luo Feng melengkungkan jarinya dan menunjuk ke arah King King. Aku tidak tahu apa yang menyinggung sekteku. Shen Yuzong, kamu adalah murid yang dikabarkan dari Raja Dewa Kayu Ungu. Orang-orang di seberang tampak sedikit terkejut, dan salah satu dari mereka, seorang pria dengan 3 pasang mata, bertubuh pendek, dan berkaki pendek, bertanya. Luo Feng terlalu malas untuk menjelaskan, dan terus bertanya, saya juga meminta semua orang untuk menjelaskannya. Bagaimana dengan murid-murid Raja Dewa Kayu Ungu? Mereka berani berlari liar di kota suci Jiadun saya, dan mereka tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Pria lain dengan wajah merah dan rambut putih jelas tidak membelinya. Ya, bahkan jika itu adalah Raja Dewa Kayu Ungu, dia akan memberi kita wajah Raja Dewa Gaton. Pria kekar lain dengan gaya rambut Mohichan setuju. Diam untukku. Pria berjubah emas yang telah lama terdiam berkata, dan orang-orang lainnya terdiam.
Master Sekte Senyu, saya Nyu Kuai, Kapten Tim Nyukit di Kota Suci Gaton, dan sisanya juga anggota tim khusus saya. Tugas kita adalah menjaga ketertiban Kota Suci selama pertempuran yang kuat, dan kamu berada di bawah penjagaanmu. Wanita itu tidak hanya menyerang personel kami, tetapi juga menghancurkan seluruh blok Kota Suci. Kata pria berjubah emas. Menghancurkan seluruh blok. Luo Feng kembali menatap King King. Aku sedang berbelanja dengan gembira, dan pria gendut merah di seberangnya datang dan bertanya kepadaku, dan dia bahkan menyentuhku. Aku meninju dia ketika dia tidak siap, dan dia memberinya jalan sendirian. Itu hilang, kata King King dengan jijik. Liado baru saja melakukan tugasnya, dan kamu berani melakukannya, Nyuki berkata dengan sedikit marah. Menurut aturan Kota Suci, aku harus menangkapmu, tetapi karena kamu adalah murid Dewa Kayu Ungu, aku akan juga berikan wajah Safe. Selama kalian berdua segera meninggalkan Kota Suci, masalah ini tidak akan diselidiki lagi. Luo Feng terkejut, dan ini mengacaukan rencananya. Jika dia diusir dari Kota Suci Gadun, bagaimana dia masih bisa berpartisipasi dalam pertempuran pembangkit tenaga listrik? Kapten Nyu Kuai, masalah ini memang salah kita, tetapi pertempuran pembangkit tenaga listrik akan segera dimulai. Masalah ini sangat penting bagiku. Bisakah aku bersikap lunak? Ketika pertempuran pembangkit tenaga listrik selesai, aku akan segera meninggalkan Kota Suci. Luo Feng berkata sedikit cemas. Malu di wajahmu. Jika kamu tidak pergi sekarang, ambil saja. Pria berjubah emas itu berkata dengan marah. Napasnya membubung, dan 6 lainnya di belakangnya juga siap untuk memulai. Yin He, kami bertarung dengan mereka. Mereka jelas di sini untuk mencari kesalahan. Teriak King King Jiao. Luo Feng tidak berdaya saat ini. Meskipun 7 kekuatan lawan kuat tidak mungkin untuk menangkapnya, tetapi langkah seperti itu akan benar-benar merobek wajahnya. Kemarilah, kelompok orang ini benar-benar dalam kesulitan. Ketika Luo Feng bermasalah, langit yang awalnya tenang di atas Kota Suci Gadun tiba-tiba membuka lubang yang sangat dalam, seperti kerikil yang dilemparkan ke danau yang tenang, paksaan yang tak tertandingi memancar darinya. Perbedaan menyebar, langsung membungkus sepenuhnya ruang di mana semua orang berada. Guru, seru Kapten Nyu Kuai, Raja Dewa yang membantuku terakhir kali. Luo Feng juga langsung membuat penilaian. Galaksi, aku adalah Raja Dewa Garton, dan sekarang aku mengundangmu dan wanita di sampingmu untuk duduk di pelipisku. Suara yang sangat agung datang dari celah, dan dikejutkan oleh pertempuran terakhir antara Shen Yuzong dan Darah Candi. Suara penonton umumnya sama. Nyu Kuai, kamu memimpin jalan ke galaksi. Suara misterius itu berkata lagi. Ya, Yang Mulia, wajah Kapten Nyu Kuai berkedut, dan dia marah dan bingung, tetapi dia hanya bisa menuruti perintah gurunya. Di pusat Kota Suci Gaton adalah kompleks istana besar, seluas sekitar puluhan ribu tahun cahaya, dan itu adalah kediaman Dewa Raja Gaton. Pada titik teleportasi di dekat kuil Raja Dewa, lampu hijau muncul, dan kemudian 3 sosok terbang keluar. Itu adalah Kapten Nyu Kuai, Luo Feng, dan King King. Kapten Nyu Kuai terbang di garis depan, wajahnya tidak menentu. Pikirannya dengan cepat menghitung berbagai kemungkinan bahwa Raja Dewa ingin melihat Luo Feng, dan menyiapkan tindakan balasan yang sesuai. Setelah melewati lapisan penjaga, mereka bertiga sampai di aula yang luar biasa megah dan luas dalam waktu singkat, kecuali tahta kuno di tengah. Tidak ada yang lain di aula ini, dan itu tampak sangat kosong dan dingin. Sama seperti Luo Feng dan King King sedang mengamati situasi di sekitarnya, suara agung yang tak tertandingi terdengar lagi. Yin He, selamat datang, aku Dewa Raja Gaton. Luo Feng melihat sosok berkabut muncul dari udara tipis di singgasana kuno. Dia memancarkan tekanan yang sangat kuat namun lembut. Istana yang semula dingin langsung menjadi hangat dan penuh kehidupan, dan tubuhnya diselimuti seolah-olah tidak memiliki substansi. Dalam cahaya keemasan, wajahnya kabur, dan bahkan dengan penglihatan luar biasa Luo Feng, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Temui Raja Dewa, Luo Feng dan King King buru-buru membungkuk. Menghadapi Raja Dewa, ini adalah etiket yang tepat. Temui Yang Mulia, Kapten Nyu Kuai berlutut dan berkata, Yang Mulia, keduanya bertempur secara pribadi di Kota Suci saya, merusak properti publik, melukai petugas penegak hukum, dan melakukan banyak kejahatan. Mohon diadili oleh Yang Mulia. Meskipun Kapten Nyu Kuai adalah murid Dewa Raja Gaton, dia tidak disukai oleh Raja Dewa, jadi dia hanya berani memanggilnya sebagai Yang Mulia, bukan guru. Nyu Kuai, apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang telah kamu lakukan? Mundur, ada sedikit kemarahan dalam suara Dewa Raja Gaton. Yang Mulia,
Saya. Wajah Kapten Yukuai sangat berubah. Dewa Raja Gaton jelas ingin mengatakan sesuatu. Kamu ingin aku mengatakannya lagi? Sebuah suara yang sangat keras meledak, dan bahkan Luo Feng ketakutan. Ya, murid itu pensiun. Wajah Nyuki pucat, dan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Jadi dia dengan patuh mundur, menatap Luo Feng dengan kebencian di matanya saat dia pergi. Yinhe, muridku benar-benar memusuhimu. Dewa Raja Gaton berkata, sikapnya terhadap Luo Feng jelas lebih ramah. Raja Dewa, ini pertama kalinya aku melihatnya. Aku tidak tahu kenapa, Luo Feng sedikit bingung. Itulah mengapa dia menganggapmu sebagai ancaman potensial dalam pertempuran yang kuat. Lagi pula, dunia luar mengira kamu adalah murid Dewa Raja Zimu. Dewa Raja Gaton tertawa. Tidak heran, Luo Feng tiba-tiba menyadari bahwa Kapten Yukuai ini juga berencana untuk berpartisipasi dalam pertempuran pembangkit tenaga listrik, dan kemudian berkata, Yang Mulia, saya bukan murid Raja Dewa Kayu Ungu. Tentu saja saya tahu ini. Dewa Raja Gaton tersenyum, saya tahu lebih banyak hal. Hati Luo Feng tergerak, mungkinkah Raja Dewa ini mengetahui hal lain tentang dirinya? Binatang buas, menara bintang, teknik kolom, atau apakah itu hubungannya dengan Raja Dewa Wu atau Raja Dewa Jin? Namun, apa yang paling ingin dikonfirmasi Luo Feng sekarang adalah hal lain. Dia dengan hormat bertanya kepada Dewa Raja Gaton, Yang Mulia, tolong maafkan saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Apakah Raja Dewa misterius yang datang untuk membantu Yang Mulia? Petik 2. Hei, jika kamu berpikir begitu, maka jadilah. Jawaban Dewa Raja Gaton ambigu. Singkatnya, kamu dapat mengingat bahwa aku adalah teman bukan musuh. Terima kasih, Yang Mulia Raja Dewa, Yinhe. Melihat Dewa Raja Gaton tidak mau menanggapi secara langsung, Luo Feng berhenti bertanya tentang masalah ini, dan malah bertanya, Yang Mulia Raja Dewa, mengapa Anda merekrut saya dan King King? Kali ini, ada apa? Galaksi, aku bertanya padamu, mengapa kamu ingin berpartisipasi dalam pertempuran pembangkit tenaga listrik benua asal ini? Dewa Raja Gaton bertanya tanpa menjawab. Tentu saja, ini untuk bergabung dengan agama Dewa Leluhur, dan kemudian memperkuat dirinya sendiri, memperluas kekuatannya, dan membuat beberapa pencapaian di benua asal ini. Luo Feng cukup jujur. Oke, ini menyegarkan. Dewa Raja Gaton tertawa dan berkata, kalau begitu saya akan langsung ke intinya. Saya ingin Anda berjanji bahwa setelah Anda bergabung dengan agama ilahi leluhur, Anda akan bergabung dengan akun saya dan melayani saya. Luo Feng tiba-tiba menyadari bahwa inilah masalahnya. Sama seperti Sekte Leluhur Kosmos asli, Dewa Sembilan Ketenangan menggambar Luo Feng, Sekte Leluhur dari benua asal juga membentuk geng. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak tahu apa hasilnya di kompetisi pembangkit tenaga listrik. Yang Mulia terlalu meremehkan saya, kata Luo Feng. Yinhe, seperti yang aku katakan, aku tahu banyak tentangmu. Dewa Raja Gaton terkekeh. Sekarang kekuatanmu mungkin bukan yang terkuat di antara semua kontestan, dan bahkan mungkin tidak sebagus beberapa muridku, tetapi di masa depan pencapaian Anda pasti akan jauh melebihi mereka. Oleh karena itu, dengan menarik Anda, kekuatan dan posisi saya di agama Dewa Leluhur akan lebih stabil. Luo Feng terkejut lagi. Pertama, karena Dewa Raja Gaton ini terlalu percaya diri, apakah dia benar-benar tahu rahasianya yang tidak ada yang tahu tentang dia? Kedua, menurut apa yang dia katakan, pemain kuat dalam kompetisi itu benar-benar serius. Hidden Dragon dan Crouching Tiger, kamu harus berhati-hati dan jangan sampai jatuh. Yang Mulia, saya telah dicintai oleh Anda. Jika saya berhasil bergabung dengan agama spiritual leluhur, saya pasti akan bergabung dengan akun Anda. Luo Feng berpikir sejenak sebelum menyetujui permintaan Dewa Raja Gaton. Itu adalah kebenaran yang sama, tapi kamu tetap harus berhati-hati dalam segala hal, jangan sampai kamu dijadikan senjata pada akhirnya. Oke, sangat bagus. Dewa Raja Gaton jelas sangat senang, dan dia berkata sambil tersenyum, Yinhe, kamu bekerja untukku, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ya, Luo Feng menjawab dengan hormat, berpikir bahwa dalam proses kebangkitan umat manusia di benua asal, dengan bantuan Dewa Raja Gaton, seharusnya jauh lebih lancar. Galaksi, untuk menunjukkan ketulusan saya akan membebaskan biaya untuk semua orang Anda untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dan berjanji bahwa jika seseorang jatuh, saya akan membangkitkan mereka secara gratis tetapi saya tidak ingin Anda jatuh, karena aku tahu bahwa begitu kamu jatuh, bahkan jika kamu dibangkitkan lagi, kekuatannya juga akan sangat berkurang. Kata Dewa Raja Gaton.
Luo Feng terkejut dan senang ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia senang bahwa Dewa Raja Gaton benar-benar menyukai dirinya sendiri, dan dia memberi manfaat seperti itu sebelum dia bergabung dengan pasukannya. Dia terkejut bahwa Dewa Raja Gaton bisa mengatakan itu jika dia jatuh, kekuatannya akan sangat berkurang. Namun, Luo Feng tidak bertanya kepada pihak lain rahasia apa yang dia ketahui tentang dia, yang membuat orang merasa bersalah. Terima kasih, Yang Mulia. Luo Feng membungkukkan tangannya sebagai tanda terima kasih, lalu berkata, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Tetapi Dewa Raja Gaton menjawab, jangan khawatir, Yin He, Anda dan pintu Anda, mari kita tinggal di kediaman yang disiapkan khusus untuk para tamu di Istana Raja Dewa saya. Tidak hanya tempat pelatihan yang lengkap, tetapi tidak ada yang berani mengganggunya. Tahukah kamu bahwa Kapten Yukuai telah mengincarmu sejak kamu memasuki kota, dan dia dengan sengaja mengirim Liado untuk datang mengganggumu, sehingga kamu dapat menyelesaikan ancaman ini sebelum pertandingan. Brengsek, ini sangat berbahaya. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah ketika mendengar itu. Yang Mulia, muridmu terlalu tidak memuaskan. King, yang tidak berbicara, mau tidak mau berkata, kamu harus menghukumnya dengan benar. Hei, namamu King, kan? Dewa Raja Gaton berkata dengan nada lembut yang tak terlukiskan. Saya kemudian memecatnya sebagai kapten operasi khusus dan memberi Anda bau mulut. Bagaimana menurut Anda? Baiklah, mari kita buat hukuman kecil dan perintah besar. Terima kasih Yang Mulia. King menjawab, bagaimanapun, Kapten Yukuai adalah murid Raja Dewa, dan dia tidak membuat kesalahan besar, jadi dia tidak akan membiarkannya, Raja Dewa membunuhnya. Baiklah, mari kita buat pengaturan ini dulu. Galaksi, kamu bawa pintumu ke pintu masuk Aula Raja Dewaku, dan seseorang secara alami akan membawamu ke kediaman yang aku atur, kata Raja Dewa Gaton. Terima kasih, Yang Mulia, maka kita akan mengucapkan selamat tinggal dulu. Luo Feng dan King mengucapkan selamat tinggal kepada Dewa Raja Gaton dan kembali bersama. Melihat siluet keduanya yang terbang menjauh, sosok dalam cahaya keemasan bergumam pada dirinya sendiri, ini sebenarnya adalah tubuh dewa yang sempurna. Tidak heran bahwa orang dewasa sangat mementingkannya, tetapi mengapa itu diatur seperti ini? Kemudian cahaya keemasan menghilang, dan seluruh aula tidak lagi marah. Tidak lama setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Dewa Raja Gaton, Luo Feng memimpin sekelompok orang kuat ke kediaman yang disiapkan khusus untuk para tamu terhormat di Istana Raja Dewa, dan kemudian, bersama dengan kapak raksasa dan kekacauan, dia pergi ke pelatihan terdekat, fasilitas khusus untuk mereka, kamar. Ini adalah bangunan bulat yang tampaknya biasa dengan diameter hanya puluhan ribu kilometer, tetapi setelah memasukinya, ini unik. Interiornya dibagi menjadi beberapa ruang pertempuran independen mulai dari beberapa tahun cahaya hingga puluhan tahun cahaya, masing-masing dengan fasilitas lengkap. Ini memiliki fungsi yang kuat dan dapat dengan bebas mengatur kondisi seperti gravitasi ruang dan lingkungan pertempuran, tetapi laju aliran waktu tidak dapat diubah. Tidak ada ruang khusus yang mirip dengan rumah waktu alam semesta asli di benua asal. Luo Feng, benar-benar ada milikmu. Dewa sejati kapak raksasa-raksasa dengan tulus memuji, ruang pelatihan ini jauh lebih baik daripada yang ada di sekte kami. Dewa kekacauan sejati juga berkata, Luo Feng, meskipun aku setuju dengan keputusanmu, kamu masih harus lebih berhati-hati dengan Dewa Raja Gaton ini. Secara pribadi, kapak raksasa dan kekacauan masih akan memanggil Luo Feng dengan nama. Bagaimanapun, mereka adalah pendahulu dan guru Luo Feng, tetapi ketika orang luar hadir, mereka masih akan memanggil Luo Feng Master Sekte mereka. Luo Feng secara alami memahami kata-kata Dewa Kekacauan Sejati, tetapi dia tidak bisa memikirkan alasan apapun untuk menolak Dewa Raja Gaton. Demi menemukan dukungan kuat untuk pengembangan umat manusia, dia secara alami setuju. Guru, jangan khawatir apa yang harus dijaga, tentu saja, harus dijaga. Luo Feng tersenyum, dia bukan orang bodoh yang akan menyerah jika menerima sedikit bantuan. Setelah itu, Luo Feng memanggil semua pembangkit tenaga listrik di sekte yang akan datang, dan memerintahkan ada kurang dari 10 zaman sebelum pertempuran pembangkit tenaga listrik, jadi mari kita semua berlatih di sini. Bagaimanapun, pertempuran nyata lebih berguna daripada budidaya di alam semesta virtual, banyak. Ya, Sekte Master, semua orang menjawab serempak. Pada waktu berikutnya, sebagian besar pembangkit tenaga listrik Shen Yuzong berlatih keras di setiap ruang pertempuran, dan dua raksasa dan kekacauan menempati ruang independen terbesar untuk waktu yang lama, dan mereka telah bersaing satu sama lain.
Di sisi lain, Luo Feng kembali ke kediamannya dan menutup matanya untuk bermeditasi sendirian, karena levelnya terlalu tinggi, dan bahkan jika dia bersaing dengan kapak raksasa dan kekacauan, dia tidak akan mendapatkan apapun. Dan satu-satunya gadis gila Qingqing yang hampir tidak memenuhi syarat untuk melawan Luo Feng dihukum oleh Luo Feng dengan hukuman menghadap tembok dan memikirkannya. Tanpa kesulitan berdebat dengan lawan, Luo Feng tidak bisa tidak memikirkan Morosa. Tetapi melalui koneksi jiwa, Luo Feng merasa bahwa Morosa masih berada pada titik kritis sebelum menerobos, dan dia tidak dapat terganggu sama sekali. Tanda pisah 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 tanda pisah. Untuk pembangkit tenaga listrik ini, 10 zaman berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, pertempuran pembangkit tenaga listrik di anak benua barat dari benua asal dimulai. Sialan, ada begitu banyak orang. Melihat kerumunan padat di aula utama arena, kapak raksasa dewa sejati mengucapkan bahasa kotor lainnya. Para pemimpin dari seluruh anak benua barat berkumpul di sini, bagaimana bisa? Jika kita mengadakan pertempuran jenius di era kosmos primitif, itu juga merupakan kompetisi puluhan miliar jenius. Kekacauan melihat kapak raksasa dan tersenyum. Tapi pertempuran jenius alam semesta primordial semua diadakan di alam semesta virtual. Bagaimana bisa ada seperti sekarang? Banyak orang kuat telah datang ke tubuh nyata. Anda dapat melihat napas yang dikeluarkan oleh masing-masing dari mereka. Bahkan dewa sejati terlemah. Menempatkan itu juga merupakan keberadaan yang tak terkalahkan di era alam semesta primitif kita. Kapak raksasa itu menghela nafas. Luo Feng mengangguk diam-diam. Ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dan tak terhitung di sini. Dengan bentuk yang berbeda, apakah makhluk humanoid, atau burung dan binatang, atau kehidupan energi, kehidupan batu, kehidupan tanaman, semua memancarkan napas yang kuat, tarik satu saja dan lepaskan. Pada saat alam semesta primitif, hampir semuanya tak terkalahkan. Namun, tingkat yang berbeda memiliki visi yang berbeda. Meskipun Luo Feng juga merasakan beberapa napas yang tidak kurang dari kekuatannya sendiri, kepercayaan dirinya tidak menimbulkan ancaman bagi dirinya sendiri. Gen kehidupan sempurna Luo Feng memberinya kekuatan tak terlihat dan tak terlihat. Dia tidak hanya bisa menyamarkan auranya sendiri, tetapi juga mendeteksi aura pembangkit tenaga listrik lainnya. Bahkan jika pihak lain dengan sengaja menekannya, dia tidak bisa menyembunyikannya, kecuali jika dia bertemu dengannya. Gen sempurna yang sama atau sesuatu seperti binatang buas dunia juga dapat menyembunyikan dan menyamarkan napas mereka sendiri seperti metode rahasia kerajaan Tianmu. Ya, saya tidak bisa menganggapnya enteng. Berapa banyak orang kuat yang datang ke sini tidak memiliki kekayaan aneh atau kartu truf terakhir. Raja Dewa Gaton sendiri mengatakan bahwa dia bukan yang teratas dalam kompetisi ini. Pikirkan Luo Feng tentang meremehkan musuh itu hanya sekejap. Dunia ini sangat besar, apa pendapatmu tentang dirimu sendiri? Dan kenalan lama Luo Feng, Nyuki, juga menatap Luo Feng dari kejauhan. Berpikir dalam hati, lihatlah nafas itu hanyalah seorang anak laki-laki dengan batas dewa sejati yang abadi. Meskipun dikabarkan bahwa dia adalah seorang dewa sejati yang abadi, seorang murid dewa kayu ungu, aku, Nyuki, juga menginjak-injakmu. Pada saat ini, sosok yang diselimuti cahaya keemasan berkabut tiba-tiba muncul di singgasana emas di mimbar tengah arena. Para jenius dan pembangkit tenaga listrik dari benua barat, sebagai penguasa kota suci Gadun, saya menyambut kehadiran Anda. Suara agung itu mengguncang hati setiap pembangkit tenaga listrik. Ini adalah Raja Dewa. Ini pertama kalinya aku melihat Raja Dewa. Wow, Yang Mulia Raja Dewa benar-benar muncul secara langsung. Sungguh pemaksaan yang kuat, teleportasi yang sangat halus. Para jenius yang berpartisipasi menjaga suara mereka tetap rendah, dan di depan Raja Dewa, mereka secara alami tidak berani membuat suara. Bawahanku Safir akan bertanggung jawab penuh atas pertempuran pembangkit tenaga listrik ini. Aku harap kalian masing-masing akan mengerahkan kekuatan terbesarmu. Semoga jalanmu menuju pembangkit tenaga listrik dimulai dari sini. Dewa Raja Gaton tidak mengatakan sepatah kata pun, dan kemudian berteleportasi pergi untuk keberadaan Raja Dewa. 2 kalimat sudah cukup. Kemudian, seorang pria pendek dan kokoh dengan kulit putih dan ungu, menyeret ekor kadal, berteleportasi ke mimbar, tampaknya orang suci.
Halo semuanya, saya Safo. Terima kasih Yang Mulia Raja Tuhan karena telah memberi saya kehormatan ini. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menjalankan pertempuran pembangkit tenaga listrik ini dengan baik. Pertama-tama, izinkan saya mengumumkan jumlah pelamar untuk pertempuran pembangkit tenaga listrik ini. Pembangkit tenaga tingkat dewa sejati, 1.553.623.322 orang. Fight pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati 56.353.211 orang. Ada 237.894 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati abadi. Suara sage-sage menyebar ke setiap sudut arena, menyebabkan keributan di bawah. Ini, begitu banyak. Hei, sepertinya tidak ada harapan. Tidak peduli berapa banyak orang yang dia miliki, pasti aku, Kuka, yang akan menang pada akhirnya. Berbagai diskusi muncul satu demi satu. Kapak raksasa berbisik kepada Chaos, ini tidak sebanyak yang saya kira, dan jumlahnya tidak sebagus pertempuran jenius alam semesta asli kita. Chaos berkata sambil tersenyum. Kapak raksasa, pikirkanlah, ada ratusan dewa sejati Void di sekte kami, tetapi ada beberapa orang lagi yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dapat dilihat bahwa hanya di satu anak benua barat, jumlah dewa sejati Void harus mencapai level 10 miliar. Kapak raksasa mengangguk, dan Luo Feng juga berpikir dalam hati bahwa jumlah total dewa sejati abadi juga harus melebihi 100 juta, tetapi tidak mungkin untuk memperkirakan jumlah orang suci. Pertempuran pembangkit tenaga listrik tahun ini akan dibagi menjadi 3 subtempat Dewa Sejati Void dan Dewa Sejati Abadi. Setiap subtempat dipimpin oleh pembangkit tenaga listrik suci. Sistem kompetisi dan aturan setiap tingkat pertempuran pembangkit tenaga listrik adalah sedikit berbeda. Sedikit, maka Anda akan menerima email di sistem virtual. Sekarang, silakan masuk ke tempat cabang masing-masing melalui 3 saluran teleportasi di depanmu. Sage-sage melanjutkan. Begitu suara itu jatuh, 3 lampu hijau muncul di aula utama arena, dan yang di sebelah kiri adalah subvenue Dewa Sejati, di kanan adalah subvenue Void True God dan di tengah adalah subvenue Dewa Sejati Abadi. Murid dari Demon Cloud Mountain, pergi. Murid Yan Luomen, bangun. Pembangkit kekuatan Sanyang, pergi dan tunjukkan kekuatanmu. Saya melihat satu demi satu sosok terbang menuju 3 berkas cahaya hijau. Luo Feng memandang Dewa Sejati Kapak Raksasa, Dewa Kekacauan Sejati, dan Dewa Sejati Hati Ilusi, dan berkata melalui transmisi suara, Kapak Raksasa, Guru, Kakak, ayo, selamat berjuang. Ketiganya juga menyemangati Luo Feng secara terpisah, dan kemudian Luo Feng memberi perintah kepada semua orang untuk pergi ke medan perang mereka sendiri. Setelah waktu dan ruang berubah, Luo Feng datang ke ruang yang aneh. Itu adalah bangunan bulat yang mirip dengan ruang pelatihan yang telah disiapkan Dewa Raja Gaton untuk mereka. Ada ribuan ruang pertempuran yang terdaftar. Sepertinya mereka bertarung di ruang pertempuran ini. Luo Feng berpikir begitu. Pada saat ini, sistem virtual Luo Feng menerima email, dan setelah penyelidikan singkat, dia mengetahui bahwa itu adalah aturan kompetisi untuk pertempuran pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Sejati Abadi ini. Pada saat yang sama, kapak raksasa, kekacauan, Hong, dan pembangkit tenaga listrik lainnya yang berkumpul di ruang konferensi yang sama di alam semesta virtual juga menerima aturan kompetisi pembangkit tenaga listrik dari level masing-masing, dan mereka tampak berbeda setelah memeriksa aturannya. Sialan, sistem permainan apa ini? Dewa sejati kapak raksasa meledak lagi dengan bahasa kotor. Kapak raksasa, jangan tidak sabar. Saat kita manusia bertarung dalam pertarungan jenius dan pertarungan pembangkit tenaga listrik, bukankah kamu juga menemukan banyak sistem kompetisi yang aneh? Chaos Trugat berkata sambil tertawa. Sistem kompetisi yang luar biasa. Luo Feng bertanya dengan sedikit minat, dalam kompetisi jenius yang saya ikuti tahun itu, jadwal kompetisi tidak akan sesuai dengan yang Anda buat, kan? Itu bukan Taluo, kata Chaos sambil tersenyum. Kekacauan. Apa yang aneh dari sistem kompetisi yang saya tetapkan? Ini semua beralasan dan diformulasikan dengan hati-hati agar tidak melewatkan potensi jenius. Kata kapak raksasa dengan marah. Kekacauan tidak terus berbicara, tetapi senyum di wajahnya bahkan lebih cerah. Luo Feng tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia berpikir dalam hati. Kapak besar, bukankah sistem kompetisi yang Anda atur tidak cukup aneh? Pada akhirnya, setelah lebih dari 9.000 pertempuran reinkarnasi dalam kelompok yang kalah, saya akhirnya
Namun, sistem kompetisi Eternal Truga Terang yang diterima Luo Feng kali ini sangat sederhana. Tampaknya sistem kompetisi Eternal Truga Terang dan Void Truga Terang berbeda. Giant Axe, apa sebenarnya format aneh yang kamu bicarakan? Luo Feng lebih tertarik pada format aneh apa yang bahkan dirasakan oleh Giant Axe. Yang pertama adalah undian, dan mereka yang gagal memenangkan lotre akan langsung dieliminasi. Apa? Luo Feng terkejut dan tersingkir oleh lotre. Ini terlalu aneh. Namun, Luo Feng memikirkannya, kekuatan macam apa kultus dewa leluhur benua asal, dan aturan yang mereka tetapkan secara alami memiliki alasan. Setelah lotre adalah apa yang disebut tantangan diri, yaitu, alam semesta virtual akan menyalin lawan yang memiliki trik yang persis sama dengan Anda, tetapi sedikit lebih kuat dari Anda. Jika Anda mengalahkannya, Anda dapat memasuki babak kedua. Raksasa kapak melanjutkan. Ini mudah ditangani. Ketika kamu memasuki alam semesta virtual, tidak bisakah kamu menyembunyikan kekuatanmu? Jie Fanzi di samping berkata. Aturannya menyatakan bahwa kekuatan lawan akan meningkat secara real-time dengan Anda, jadi tidak ada gunanya menyembunyikan kekuatannya, kata kapak raksasa itu dengan marah. Saya mengerti ini harus menjadi ujian pengalaman tempur Anda, keterampilan tempur, dan ketahanan sementara, kata Luo Feng. Saya pikir juga begitu, Chaos menghubungkan, dan ronde terakhir adalah pertarungan eliminasi 1 lawan 1 dalam kenyataan, sampai pemenang akhir ditentukan. Dalam ronde pertempuran nyata ini, mungkin ada kejatuhan yang kuat. Master Sekte, apakah ini sama dengan sistem kompetisi tingkat dewa sejati abadi? Tanya kapak raksasa, di hadapan orang luar, dia masih menyebut Luo Feng sebagai Master Sekte. Itu tidak sama, tidak ada sistem kompetisi yang aneh sepertimu. Luo Feng tersenyum. Jangan khawatir, mari kita dengarkan sistem kompetisi dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang sebenarnya terlebih dahulu. Jie Fanzi, bicarakan itu. Ya, Master Sekte, Jie Fanzi menghormati Luo Feng. Sistem kompetisi tingkat dewa yang sebenarnya sangat sederhana. Lebih dari 1,5 miliar dewa sejati bertarung dalam jarak dekat, dan orang terakhir yang bertahan adalah pemenangnya. Apa? Luo Feng, kapak besar, dan yang lainnya semuanya terkejut, dan buru-buru bertanya, apakah itu dalam kenyataan atau di alam semesta virtual? Itu nyata, Jie Fanzi menjawab. 1,5 miliar dewa sejati bertarung dalam kenyataan sampai yang terakhir pergi. Ini gila, sangat gila. Bukankah itu berarti lebih dari 1,5 miliar dewa sejati akan jatuh? Luo Feng sedikit terkejut. Tentu saja, Anda dapat menarik diri kapan saja di tengah permainan. Ketika Anda memutuskan untuk mundur, Anda dapat mengajukan permohonan untuk meninggalkan permainan melalui sistem virtual, dan Anda akan ditandai sebagai abstain. Tentu saja, itu tidak berguna untuk berpantang pada saat dibunuh, kata Jie Fanzi. Selain itu, apakah ada aturan lain? Luo Feng kemudian bertanya, ada terlalu banyak situasi yang bisa terjadi dalam huru-hara dengan 1,5 miliar orang. Masih ada aturan, Jie Fanzi menjawab. Pertama-tama, hanya harta karun tingkat dewa sejati yang diizinkan, dan harta mekanis kelompok seperti ikan ajaib tidak diperbolehkan. Mereka juga tidak dapat bersembunyi di harta istana. Kedua, tidak diperbolehkan untuk memperbudak orang kuat lainnya, dan tidak diperbolehkan untuk menjarah harta orang lain. Semua harta yang jatuh akan dipulihkan oleh kota suci Gaton, dan mereka akan dikembalikan setelah pertandingan. Tentu saja, premisnya adalah kamu harus dibangkitkan terlebih dahulu. Sekali lagi, selain pemenang akhir yang akan langsung diserap ke dalam inti agama leluhur, siapapun dengan kinerja luar biasa dapat dipilih. Jadi bahkan jika kamu jatuh dalam jarak dekat lebih awal, selama kamu menunjukkan kekuatan yang cukup, masih ada kesempatan. Setelah Luo Feng dan yang lainnya mendengarkan, mereka diam-diam melihat Jie Fanzi dan pembangkit tenaga tingkat dewa sejati lainnya. Aturan sistem kompetisi benar-benar gila, dan saya khawatir tidak ada dari mereka yang akan bertahan. Jika ada di antara kamu yang ingin berhenti, kamu harus meletakkannya sekarang. Luo Feng memandang mereka dan berkata, meskipun mereka semua tahu bahwa mereka akan dibangkitkan setelah jatuh, tetapi menghadapi nasib ditakdirkan untuk dibunuh sekali, mereka akhirnya akan takut. Setelah beberapa saat hening, lebih dari 30 pembangkit tenaga dewa sejati tampaknya berpikir, tetapi tidak ada yang berbicara. Master Sekte, alam semesta kecil Jie Fanzi saya telah dihancurkan, dan tidak ada harapan untuk terobosan. Bahkan jika itu jatuh lagi, ada apa? Lebih baik bertarung, mungkin masih ada secercah harapan. Jie Fanzi berkata.
Lagi pula, apa yang perlu ditakuti? Berkat-berkah dari Master Sekte. Bahkan jika kita jatuh, kita akan dibangkitkan. Dewa sejati lainnya bergema. Ya, karena di sini, mari kita bertarung di jalan berdarah. Bahkan jika kamu akhirnya jatuh, selama kamu menunjukkan kekuatan yang cukup, masih ada harapan untuk dipilih. Aku berjuang untuk Achilles. Aku juga, Hamel, bertarung. Banyak dewa sejati mengungkapkan posisi mereka satu demi satu, menyapu suasana tenang sebelumnya. Ini adalah kasus yang kuat, dan setelah mengambil keputusan, tidak akan pernah ada lagi keraguan. Oke, Luo Feng melihat sekelompok orang kuat di bawah komandonya, dan berkata dengan tegas, karena semua orang telah mengambil keputusan, maka lepaskan tangan dan kakimu dan lakukan pertarungan besar. Bahkan jika kamu berakhir sekarat, kamu harus membunuh momentum kami. Jie Fanzi, terserah kamu untuk memimpin mereka, kamu harus bekerja sama dan berjuang sampai akhir. Ya, Jie Fanzi dan para pembangkit tenaga dewa sejati lainnya menjawab serempak. Pada saat ini, Dewa Luo Feng mendengar suara sage-sage. Setiap dewa sejati abadi, tolong datang dan berkumpul di tempatku. Akhirnya akan dimulai. Luo Feng menenangkan pikirannya dan terbang menuju pusat ruang yang aneh itu. Pembangkit tenaga listrik lainnya di alam semesta virtual juga telah menerima pemberitahuan tentang pengumpulan level medan perang mereka masing-masing, dan mereka telah memusatkan pikiran mereka pada dewa, dan tidak akan lagi terganggu oleh hal-hal lain. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.